Bagaimana mungkin sebuah kaum yang telah melihat laut terbelah dan api yang tak membakar justru tetap membangkang? Masalahnya bukan karena kurang bukti, tapi karena mereka tidak mampu istiqomah di atas kebenaran. Hijrah itu mudah, tapi bertahan setelahnya. Itu yang sulit. Sejarah telah membuktikan, yang menghancurkan manusia bukan kebodohan, tapi hati yang tidak kuat menjaga iman. Lalu, bagaimana dengan kita? Saksikan video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah untuk istiqomah. Hijrahnya mudah atau susah? Mudah. Hijrah itu mudah. Yang susah apa? Yang susah itu memang istiqomahnya. Makanya yang namanya pilot itu ya, kalau dia terbang itu, yang istiqomah itu yang susah. Kalau pas naik ya mudah, tapi di atas itu senantiasa ada angin miring ke sana, lalu dia lurusin ke sini, sekali lurus ke sini miring lagi ke sini lagi. Ya ini istiqomah itu memang sulit. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu dalam bahasa Arab asal katanya adalah sama seperti asal kata iqomah. Artinya koma artinya berdiri. Arti istiqomah itu lurus berdiri. Dia nggak mencong-mencong. Dia kalau ada angin timur nggak ke barat. Kalau ada angin barat, nggak ke timur. Nah itu maksudnya. Istiqomah itu lurus pada jalannya Allah, sesuai dengan yang kita minta pada Allah setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pada Allah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang istiqomah. Karena memang istiqomah ini sesuatu yang sangat sulit. Hijrah mudah. Dan hijrah ini sebenarnya suatu kepastian. Kenapa hijrah adalah suatu kepastian? Karena memang tidak mungkin manusia tidak hijrah. Kalau seandainya kita berbicara tentang hijrah dan istiqomah, ini tentang hijrah. Miring ya, nggak apa-apa. Ini melatih kemampuan untuk membaca ya. Nah, jadi ini adalah tentang hijrah. Ini syairnya Imam Syafi'i. Tentang pelajaran yang namanya hijrah. Apa pelajarannya? Ma fi muqamil lidhi aklin wa dhi adabin. Imam Syafi'i berkata, sungguh tidak pantas untuk berdiam diri, untuk bermukim. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berakal dan orang-orang yang beradab. Cendekiawan, itu mereka tidak layak tinggal cuma di satu tempat. Tapi apa yang harus mereka lakukan? Min rohatin fadail altani wakhtarib. Maka mereka akan meninggalkan tempat kelahirannya untuk mengasingkan ke suatu tempat. Pindah ke tempat yang lain. Hijrah. Apa yang kemudian didapat ketika hijrah? Safir. Maka lakukanlah perjalanan. Lakukanlah perubahan. Jangan gitu-gitu terus. Lakukan perjalanan. Safir. Tajid awadon amman tufariku. Maka Anda akan mendapatkan ganti daripada yang ditinggalkan. Kata Imam Syafi'i, ganti Allah kepada orang yang safar, pada orang yang berhijrah, itu ada 3. 1, ganti harta lebih banyak. 2, ganti teman lebih banyak. 3, ganti ilmu lebih banyak. Berarti kalau misalnya ilmunya gitu-gitu aja, temennya gitu-gitu aja, rizkinya gitu-gitu aja, mungkin harus jalan-jalan ya. Jadi harus safir, harus berubah, harus hijrah, cari tempat yang lain. Wansab fa innal ladzal aish fin nasab. Dan berusahalah keras. Dan bekerjalah keras. Dan coba kita tuh bercapek-capek lah. Karena sesungguhnya kenikmatan hidup itu ada setelah berlelah-lelah. Contoh kayak saudara kita yang Masya Allah ya, jalan dari Ciamis ke Jakarta. Itu mungkin kita nggak kebayang ya. Mungkin kita tapi, itu capek banget. Jangan salah, justru kenikmatan itu ada pada berlelah-lelah. Setelah lelah akan ada kenikmatan. Asal lelahnya harus di jalan Allah. Tapi kalau lelahnya nggak di jalan Allah, yang ada memang capek. Seperti kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa, laisalahum min siyamih, tidak dapat dalam puasanya kecuali lapar dan capek. Karena bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah, pasti tidak akan capek, tidak akan susah. Dapatnya nikmat. Dan ini, kata-kata ini ada di dalam Al-Quran. Harus berlelah-lelah. Contoh gini, kadang-kadang manusia tuh pengennya sengsara atau bahagia? Bahagia atau sengsara? Menurut Imam Syafi'i, bahagia itu ada di mana? Kelezatan hidup ada di mana? Berlelah-lelah. Tapi banyakkan orang nggak mau capek, nggak mau kerja, dapat duit. Betul? Nggak mau susah dapat duit, betul ya? Makanya orang Indonesia paling senang yang namanya lotre gitu ya. Paling senang dapat hadiah instan gitu kan ya. Habis nyuci dibungkus bungkus deterjennya, ada apa namanya? Apa itu namanya tuh?
undian gitu kan ya, senang banget orang Indonesia. Ada yang namanya hadiah langsung, senang banget lah. Kenapa? Padahal kenikmatan itu bukan pada hadiah. Justru setelah berlelah-lelah dapat baru nikmat. Contoh, tahu orang Yahudi? Tahu orang Yahudi? Orang Yahudi ketika diselamatkan oleh Nabi Musa, lalu melewati Laut Merah yang terbelah di depan mata mereka, kiri kanan itu kayak gunung, dan belahannya berapa? Bukan cuma 2 loh. Dalam tafsir belahan gunung itu ada 12. Jadi ada 12 jalur itu di Laut Merah. Mereka lihat ke kiri, lihat kan, wih keren banget. Sampai ke ujung, diketokkan lagi tongkat, keluar 12 mata air gitu kan ya. Lalu mereka bilang lagi, Musa kami masih nggak cukup ini, sudah minum memang tidak haus, sudah lihat laut terbelah, tapi sekarang kami lapar Musa, doain pada Tuhanmu, kasih kami makan. Musa berdoa. Apa yang kemudian diturunkan oleh Allah? Ada 2, manna wassalwa. Pernah dengar ya? Manna wassalwa. Manna itu apa? Ayo loh. Mana itu apa mana? Mana menurut para mufasir bukan madu, tapi makanan yang lebih manis daripada madu, lebih lembut daripada susu, dan lebih sejuk daripada salju. Itu mana? Asik nggak? Lebih manis daripada madu, lebih lembut daripada susu, dan lebih sejuk daripada salju. Kira-kira apa? Es krim, betul. Ya itulah manna. Manna itu sejenis es krim ya, tapi es krim yang paling mahal. Datangnya dari mana? Datang dari langit. Dan salwa. Apa itu salwa? Bebek panggang. Kebayang lapar, lagi panas-panas, diturunkan dari langit manna wasalwa. Bebek panggang sama es krim. Kira-kira senang nggak? Ternyata Yahudi nggak senang. Ternyata Yahudi nggak suka. Setelah mereka makan manna dan salwa berkali-kali mereka bilang, Musa doa lagi sama Tuhanmu. Untuk apa? Kami bosan dengan makanan ini saja. Serakah toh? Serakah ya. Yahudi itu punya 2 sifat. 1 serakah, 2 pengecut. 1 apa? Serakah. Yang kedua, jadi jangan serakah, jangan pengecut. Kalau ada di sini yang serakah dan pengecut, bisa jadi dia keturunannya Yahudi, gitu ya. Jadi serakah, pengecut. Dia nggak cukup. Dia bilang kami bosan dengan gini-gini aja. Doa sama Tuhanmu Musa agar pada kami tanaman-tanaman yang ditanam di bumi seperti bawang merah, bawang putih, sayuran, apalagi adas dan sebagainya. Artinya apa? Itu. Ada kelezatan itu setelah bekerja keras. Yahudi dapat makanan dari langit, tetap tidak nikmat. Yang lebih nikmat adalah gawe tanah sendiri, nanam sendiri, panen sendiri, makan setelah dimasak sendiri. Itu lebih nikmat. Paham ya? Maka bersafarlah, maka berhijrahlah. Berat, iya. Memang susah, sulit, iya. Tapi nikmat. Itu tentang hijrah. Inni ra'aitu rukudal ma'i yufsidu. Aku melihat, kata Imam Syafi'i, bahwa air itu kalau diem pasti rusak. Betul atau betul? Kalau air diem lumutan nggak? Lumutan. Air diem bau nggak? Bau. Maka salah satu syarat daripada wudhu, airnya air mengalir. Atau air yang jernih. Karena kalau air diem pasti rusak. Pasti tumbuh penyakit. Lah kenapa? Itu sudah alamiah. Insaha toba wa in lam yajri lam yatbi. Ketika air itu tetap mengalir, dia pasti akan menyehatkan. Dia pasti akan bagus. Tapi kalau seandainya dia lam yajri, maka kalau dia tidak mengalir, lam yatbi. Dia tidak akan menyehatkan. Yang dibawa lagi, wal asdu. Walaupun seekor singa, laula firaqal ghabi maftarosat. Singa aja yang paling kuat. Kalau dia nggak mau ninggalin sarangnya, dia nggak dapat makan. Paham ibu sekalian? Maka keluarlah, hijrahlah, coba berubahlah gitu loh maksudnya. Kalaupun seekor singa tetap di sarang, tidak dapat makan. Wasahmu laula firaqal qaus lam yusuf. Dan kalau seandainya anak panah tidak pernah meninggalkan yang namanya busur, dia tidak akan pernah mengenai apapun. Sehebat apapun anak panahnya, maka keluarlah, berubahlah, safarlah, hijrahlah. Wasyamsu laula waqafat fi fulki daimatan. Yang namanya matahari walaupun dia indah tapi tetap di situ-situ aja. Lawa mahannas minal ujumi wa minal arabi. Maka dia pasti akan menjemukan bagi siapa saja. Mau orang Arab, mau orang bukan Arab sama. Nah ini yang paling penting. Wa tabruk katurbi mulkon fi amakinihi. Sesungguhnya biji emas katurbi sama seperti tanah biasa. Siapa yang pernah lihat biji emas? Siapa yang pernah lihat biji emas? Belum pernah lihat ya? Pakai emas sudah pernah? Sudah. Tahu nggak emas itu dari mana? Emas itu nggak ada bedanya dengan tanah. Kalau tetap di tanah saja.
Orang ketika ngelihat tanah emas dengan tanah biasa itu nggak ada bedanya. Batu emas dengan batu biasa nggak ada bedanya. Itu kata Imam Syafi'i. Ketahuilah emas sama batu nggak ada bedanya. Dan juga dikatakan wal udu fi ardihi naun minal hatobi. Yang namanya kayu gaharu, kayu wangi dibandingkan dengan kayu bakar juga nggak ada bedanya ketika masih di tanah. Nah, yang membuat dia berharga apa? Fa in tagharraba hadza, dan bila kita mengasingkan emas itu dari tanah, lalu kita bawa ke kota, maka azzamat lubuh, maka dia akan banyak diminta oleh orang, banyak dicari oleh orang. Wa in tagharraba dzaka azza kazahabi, bahkan kayu gaharu yang wangi itu kalau kita asingkan dari kayu-kayu yang lain, dia baru akan menjadi berharga seperti emas. Paham maksudnya Ibu-ibu sekalian? Hidup ini harus dibuat berharga. Gimana cara buat berharganya? Hijrah. Hijrah itu apa? Pindah dari buruk kepada yang baik. Kenapa pindah dari buruk kepada yang baik? Karena kalau gitu-gitu aja pasti mati, pasti ditinggalkan. Contoh, yang lahir tahun 80-an. Yang lahir tahun 80-an. Yang 70 nggak usah. Yang 80-an aja. Yang lahir tahun 80-an, Ibu-ibu sekalian. Oke. Yang lahir tahun 80-an yang pernah lihat disket 1,44 megabyte. Floppy disk. Pernah lihat Ibu? Pernah ya? Dulu pas saya kuliah, karena saya juga tahun 80-an, pas saya kuliah itu masih pakai disket floppy disk 1,44. Saya masih ingat banget ketika habis kerja skripsi, itu masukin ke rental komputer, tiba-tiba tulisnya begini, your disk have to be format. Waduh. Itu rasanya itu udah kayak mau mati. Kenapa? Ngulang ngetik dari awal Ibu sekalian. Ngomong-ngomong, sekarang masih ada nggak disket 1,44 megabyte? Komputer kita ada nggak slot untuk masuk disket itu? Nggak ada. Oke, siapa yang pernah lihat wartel? Nah, kalau ini 70 juga boleh ya. Oke, lihat wartel udah pernah kan ya? Ngomong-ngomong, sekarang masih ada wartel? Zaman dulu orang usaha wartel sukses. Orang usaha wartel pasti orang kaya, betul? Itu istri saya cerita di kampungnya itu ya, satu kecamatan cuma ada satu wartel. Berarti kalau ada nelpon, Bu, ini ada telepon, itu datang dari kecamatan lain dan itu datang ke situ. Dulu yang jual wartel itu pasti akan jadi orang kaya dan sukses. Zaman sekarang jualan wartel kira-kira gimana? Dulu rental internet banyak orang mau pakai. Zaman sekarang rental internet gak ada yang pakai kecuali beberapa. Karena orang sudah punya handphone. Dunia pasti berubah. Kalau seandainya Bapak dan Ibu tidak berubah, ibu-ibu tidak berubah, pasti mati. Nggak percaya? Nih zaman sekarang. Ibu-ibu yang punya anak, angkat tangan. Oke, semua. Yang punya anak yang di bawah SMP, angkat tangan. Oke, punya anak di bawah SMP? Merasa kesulitan ngatur anaknya? Nggak tahu kenapa? Saya juga sama. Lah kenapa? Karena dunia udah berubah. Modus kita sama modus anak kita beda. Walaupun kejahatannya itu aja, tapi modusnya berbeda. Lah kenapa beda? Karena zaman sekarang modus orang berbuat maksiat itu banyak caranya. Gitu kan ya. Zaman dulu mungkin kalau ada orang mau pacaran, diem-diem, nelpon ke tempat rumahnya. Bapak lo ada di rumah nggak? Gitu kan ya. Tapi zaman sekarang enggak loh. Mereka bisa maksiat online. Mereka bisa dating online. Mereka bisa mohon maaf. Bahkan melakukan hal-hal yang aneh-aneh juga online, juga ada. Zaman kita, enggak ada yang namanya film-film yang aneh-aneh, betul? Zaman saya, ibu-ibu sekalian, saya tuh bahkan nggak tahu kenapa cewek bisa hamil. SMP kelas 2, saya pacaran pertama kali. Pas pacaran pertama kali SMP kelas 2, waktu itu masih non-muslim ya, saya bilang sama pacar saya, kita boleh pegangan tangan, tapi kita nggak boleh ciuman. Lah kenapa? Nanti kamu hamil. Karena saya kira hamil tuh gara-gara ciuman. Lah kenapa bisa begitu? Karena film-filmnya kan begitu. Nah, ada cewek, cowok deket-deket, tiba-tiba lihat-lihatan, terus ciuman, terus hitam, ya. Setelah itu hamil. Oh, berarti hamil tuh gara-gara ciuman. Zaman sekarang, Masya Allah, di Instagram, di Facebook, konten-konten porno berkeliaran, gitu kan ya. Bahkan di TV-TV banyak konten ngajarin orang-orang bantah pada bapak ibunya. Tadi pagi saya baru dapat video. Nyontoin sinetron lalu bilang, ibu kita jahat, ibu tidak tahu apa-apa, ibu adalah makhluk yang paling zolim sedunia, gitu coba, bayangin, gara-gara nonton film, kayak Utaran gitu kan ya, film-film India kan gitu kan ya, itu stock shot melototnya banyak banget, tau gak ibu sekalian, jadi gini, nah terus gini, itu lama banget gitu kan ya, dan saya kasih tahu, ternyata menurut penelitian, yang namanya anak-anak itu akan pasti meniru, pasti
Meniru. Nih kalau nggak percaya, saya kasih tahu. Kenapa harus hijrah? Sebelum kita bahas tentang istiqomah. Kenapa harus hijrah? Nih saya kasih tahu. Anak-anak pasti meniru. Nih contoh. Saya belum pernah bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Betul? Yang baru sekali ketemu saya angkat tangan. Yang baru sekali ketemu saya. Oke, saya mau tanya. Nggak usah dijawab. Saya mau tanya, nggak usah dijawab. Jawabnya dalam hati aja. Tapi walaupun dalam hati, saya tahu jawaban ibu-ibu semua. Nih, apapun makanannya, minumannya, oke nggak usah jawab. Semua jawabannya sama kan ya? Tahu nggak kenapa sama? Karena ibu-ibu dengar itu berkali-kali, bahkan ratusan kali masuk ke dalam telinga, bahkan ribuan kali masuk dalam telinga, diproses di otak, namanya top of mind. Artinya apa? Yang sering masuk itu yang jadi top of mind. Maka jangan heran anak saya tiba-tiba, loh kok belajar wajar raut muka jelek itu dari mana? Oh ternyata dia dapat dari TV, dia dapat dari teman-temannya, dia dapat dari Instagram, Facebook. Hati-hati, anak kita terpengaruh oleh itu. Kalau kita tidak ngerti, tidak mau berubah, anak kita pasti sulit untuk dikendalikan. Paham ibu-ibu sekalian? Tiba-tiba muncul ada cewek gitu kan ya, berpakaian minim, berpakaian seadanya. Di zaman kita, cewek-cewek cuma pakai kutang doang dikatakan apa? Cewek nggak benar. Zaman sekarang trendy. Zaman sekarang keren, jujur apa adanya. Lalu mereka bilang, biarin aja, kalian semua suci, aku penuh dosa, kan gitu kan ya? Gitu-gitu. Nah, yang nggak tahu berarti memang ibu-ibu zaman dulu pasti gitu kan ya. Yang sekarang ngerti, lah kenapa? Ini metode merusak anak-anak kita. Kalau kita nggak berubah, nggak tahu caranya, kalau kita nggak mau menyesuaikan, kita mati dan kita sulit untuk melihat anak-anak kita lagi. Kayak ini, saya sering ditanya, Ustaz, kalau gitu boleh nggak perempuan-perempuan datang ke aksi besok? Saya bilang tidak ada dalil yang mengharamkan. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Kalaupun ada yang bilang haram, itu pendapatnya dia. Tapi pendapat jumhur bahwa dakwah itu wajib diemban oleh laki-laki maupun wanita. Kenapa hadir besok? Karena ini pertarungan. Bukan hanya urusan penista agama sebenarnya, tapi ini pilot project mereka untuk merusak generasi kita. Gitu loh. Karena gini loh, mohon maaf. Tahu yang tadi saya ngomongin, yang tadi bajunya minim gitu tadi, terus kalian semua suci aku penuh dosa gitu kan ya. Itu kayaknya konsultan komunikasinya sama kayak yang penista agama itu. Persis sama. Kenapa sama? Ini coba lihat. Kalau penista agama kan sering ngomong begini. Kalau kalian nggak suka sama aku, berarti kalian tidak bineka tunggal ika. Betul kan ya? Kalau kalian nggak suka sama aku, berarti kalian rasis gitu ya. Kalau kalian nggak suka sama aku, berarti kalian anti Pancasila. Betul kan ya? Sang pada orang-orang yang tadi, yang merusak anak-anak kita tadi, kalau Anda nggak suka sama saya, berarti Anda munafik. Karena saya ini memang maksiat, tapi saya jujur. Saya jujur, daripada lo baik, tapi cuma munafik doang. Jadi seolah-olah yang baik pasti munafik, dan yang maksiat itu jujur. Mending mana? Kafir, jujur, atau muslim korup? Persis nggak dengan yang saya ngomong tadi? Ini komunikasi politiknya sama. Berarti kalau kita biarkan orang ini lepas, kalau kita biarkan isu ini lepas, maka jauh lebih berat menghadapi daripada kita. Kenapa? Karena ini pilot project. Ini bukan masalah cuma penistaan agama. Penistaan agama iya, kita merasa terganggu akidahnya. Tapi ini masalah pilot project antara yang batil dan yang hak. Ini adalah tren kebaikan vs tren keburukan. Maka besok kalau memang benar nggak bisa hadir, doain. Kalau bisa hadir, ya hadir. Lah kenapa? Karena ini adalah bagian daripada aksi kita menunjukkan kecintaan terhadap agama dan bagian dakwah kita kepada umat. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Karena agama ini milik kita, kita yang berkepentingan. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Ini tentang hijrah. Berarti hijrah hukumnya adalah wajib. Kalau tidak hijrah, Allah ancam pasti dia dapat sengsara. Dapat apa? Sengsara. Apa buktinya? Allah berfirman dalam surat Toha misalnya. Apa firmannya? Waman arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Bagi siapa yang mereka menolak aturan-aturan yang aku tetapkan kepadanya, kebaikan-kebaikan yang mereka hijrah dari keburukan kepada aturanku, maka mereka dapat baik. Tapi kalau yang nggak mau, mereka ma'isyatan dongka. Apa itu ma'isyatan dongka? Sempit penghasilan, apalagi? Sempit kehidupan, apalagi? Sengsara. Menurut Imam Syafi'i, ma'isyatan dongka ada dua. Mau pilih mana? Nih, satu kata Imam Syafi'i. Ma'isyatan dongka, kesempitan di dunia. Ada dua kata Imam Syafi'i. Satu, dapat rizki tapi tidak bisa dinikmati. Satu, apa tadi satu? Dapat rizki tapi tidak bisa. Dua, nggak dapat rizki sama sekali. Mau mana? Mau satu, mau dua? Kan sudah diajarin tadi, kalau ada yang buruk dua-duanya jangan pilih, paham teman sekalian? Karena kalau seandainya nggak dapat rezeki sama sekali dengan dapat rezeki tapi nggak bisa dinikmati, sama sengsaranya.
Contoh, yang pertama, dapat rezeki tapi tidak bisa dinikmati. Memang sih punya suami, tapi suaminya kasar. Memang sih punya suami, suaminya nggak bisa mendidik istri. Memang sih punya suami, tapi selalu tergantung pada orang tuanya. Dikit-dikit, tunggu ya saya tanya ibu saya dulu. Dikit-dikit, tunggu ya saya tanya ibu saya dulu. Gitu ya. Emang nggak boleh Ustadz, kan katanya anak laki-laki harus berbakti pada ibunya. Memang betul, tapi dalilnya bukan digunakan untuk keluarga. Paham ibu sekalian? Nanti kita bahas kapan-kapan tentang itu. Punya suami sih, tapi suaminya selingkuh. Punya suami sih, tapi LGBT. Nggak percaya ya? Loh, ada loh yang ngirimin email ke saya, Ustadz gimana Ustadz, saya baru 3 bulan menikah, ternyata saya baru tahu suami saya itu ternyata sukanya sama laki-laki juga. Dia bawa laki-lakinya ke rumah, terus kemudian mereka melakukan hubungan yang tidak bagus di kamar saya. Gimana Ustadz, apa saya harus menggugat cerai ya? Padahal kan katanya cerai itu dibenci sama Allah. Aduh, yang kayak gitu aja nggak ngerti hukumnya, paham ibu sekalian? Ini banyak terjadi, dapat rizki tapi nggak bisa dinikmati. Bisa beli makan banyak, tapi makan nggak enak. Sedikit-sedikit, mohon maaf Pak, ini kolesterol. Ibu, mohon maaf, asam uratnya jangan lupa. Ibu-ibu darah tinggi ya, ingat ya ibu ya, jangan makan yang asin-asin gitu kan ya. Dapat rezeki nggak bisa dinikmati. Apalagi punya anak bandel, punya anak ujian terus. Ya Allah, ini yang pertama, punya rezeki tapi nggak bisa dinikmati. Yang kedua, nggak dapat rezeki. Mau nikah-nikah nggak bisa-bisa. Banyak nggak zaman sekarang? Banyak. Dia sudah nikah, nggak punya anak, nggak dapat kerja sama sekali, dapat kerja, bakaran dan sebagainya. Ini dua. Ma'isyatan donka, orang yang tidak mau hijrah, nggak mau berubah untuk di jalan Allah. Kenapa? Sebab taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Apa tadi? Maksiat. Oke, ini coba lihat ya. Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Maka kalau pengen bahagia, hijrah. Kalau pengen bahagia, walaupun sulit, iya. Tapi insya Allah bahagia. Contoh, siapa yang punya anak perempuan, angkat tangan. Siapa yang nanti mau punya mantu yang baik? Mau punya mantu yang soleh atau yang salah? Yang taat atau yang bejat? Yang sayang sama anaknya mau? Yang perhatian mau? Nggak main gampar mau? Yang nggak selingkuh mau? Ngomong-ngomong, berapa banyak cowok yang selingkuh? Berapa persen? Kayaknya ini curhat 90%. Berapa persen cowok selingkuh? Ada yang lebih besar daripada 99% ada? Tahu nggak berapa persen cowok selingkuh? Nih saya kasih tahu, cowok selingkuh berdasarkan penelitian pada tahun 2008, cowok selingkuh adalah 3 di antara 2 cowok selingkuh. Nggak salah. 3 di antara 2. Berapa? Lebih ya? Iya. Yang satunya siapa? LGBT. Penelitiannya agak bombastis. Dia mengatakan 3 di antara 2 laki-laki selingkuh. Lah kenapa dia bisa mengatakan begitu? Dia pengen ngomong bahwa semua lelaki pengennya selingkuh. Termasuk Ustadz. Loh kok bisa begitu? Karena cowok semuanya sama. Pertanyaannya, nih saya tanya ibu-ibu sekalian. Coba tanya, coba jawab. Kira-kira apa alasannya laki-laki nggak selingkuh, tapi jawabannya nggak boleh karena Allah? Ayo apa? Jadi jawabannya nggak boleh karena Allah ya. Apa kira-kira yang membuat laki-laki nggak mau selingkuh? Apa? Karena nggak boleh taat. Kan tadi dia bilang nggak boleh karena Allah. Apa kira-kira? Hah? Oh iya, kere. Oh iya, itu betul. Kere, nggak ada yang mau, jelek gitu ya. Oke, selain kere dan jelek. Oh, karena dia istrinya cantik, betul? Oke, itu artis-artis cantik nggak? Selingkuhi nggak? Ingat ya, cantik itu tidak menjamin suami setia. Hati-hati, banyak cewek zaman sekarang tertipu bahwa fisik itu segalanya. Dia merasa fisik itu bisa mengikat laki-laki. Nih saya kasih tahu, saya sebagai laki-laki saya kasih tahu, selama-lamanya laki-laki nggak bakal terikat dengan fisik. Selama-lamanya. Lah kenapa? Karena laki-laki bisa jadi terikat pada fisik, tapi nggak mungkin bisa ngikat dia selama-lamanya. Kenapa bisa begitu? Coba lihat ibu-ibu sekalian. Laki-laki itu yang namanya fisik, bisa nggak kira-kira selama-lamanya? Nggak bisa. Ini contoh. Sering buka Instagram nggak? Zaman sekarang kan cewek-cewek begitu ya, semuanya fisik semua. Yang putih lebih bagus daripada yang hitam gitu kan ya. Aksi bela Islam, komentar di bawahnya, cek IG kami kakak pelangsing pemutih.
Pembesar gitu ya. Seolah-olah yang besar tuh bagus gitu ya. Tapi banyak nggak yang kayak gitu? Kalau Anda merasa cuma memoles fisik itu bisa mempertahankan laki-laki, lupakan. Enggak. Lah kenapa? Karena kalau ada cewek, misalnya anak-anak ibu latih fisik terus. Fisiknya bagus, fisiknya keren. Besok nanti akan disunting sama laki-laki yang cuma nyari fisiknya. Dan kalau laki-laki cuma nyari fisiknya, 3 hari setelah nikah, rumput tetangga lebih hijau. Paham ibu-ibu sekalian? Itu sudah kepastian. Lah kenapa? Laki-laki memang begitu. Berarti yang bisa mengikat laki-laki bukan fisik. Apa? Yang memukau. Apa itu yang memukau? Yang ketaatan pada Allahnya jelas. Kapan istri saya cantik bagi saya? Pas dia lagi bangun tahajud, itu mendadak jadi cantik. Pas saya mikirin dia sudah ngelahirin anak saya, mendidik anak saya, dan sama-sama punya visi sebagai keluarga dakwah. Itu membuat saya tenang. Dan ketenangan itu membuat saya mencintainya sampai dengan sekarang. Paham ibu-ibu sekalian? Berarti karena itu. Yang kedua misalnya, kan apa lagi? Karena dia itu pinter nyervis misalnya. Atau dia setia. Nggak ada. Semua cowok bilang dia setia atau enggak? Yang selingkuh-selingkuh itu bilang setia atau tidak? Tapi selingkuh nggak? Berarti kira-kira ada nggak jaminan cowok selingkuh kalau bukan karena Allah? Nggak ada jaminan. Pasti biasanya selingkuh. Coba lihat pertanyaannya. Ada pengen orang bahagia, tapi nggak mau taat. Dia pengen dapat suami yang baik, suami yang taat, atau dia pengen dapat mantu yang taat, mantu yang baik, tapi lewat pacaran. Pacaran itu maksiat atau taat? Taat atau maksiat? Coba pikirin baik-baik. Bedanya apa? Selingkuh sama pacaran. Ayo, sama atau beda? Sama-sama pegang tangan yang bukan mahram kan? Sama-sama bilang rayuan sama yang belum dinikahi kan ya? I love you, I miss you, I need you, dan segala macam rayuan pulau kelapa yang lain kan gitu kan ya. Sama-sama dia melakukan maksiat kan ya. Berarti kalau seandainya ada orang pacaran, itu berarti sudah latihan maksiat. Dan laki-laki yang sudah latihan maksiat sebelum nikah, lebih mudah bermaksiat setelah nikah. Paham? Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Ada seorang ibu-ibu yang nggak mau bukan ibu-ibu, ada seorang perempuan yang nggak mau kerudungan sampai ketika dia balik dan dia bilang nanti aja kerudungannya kalau saya sudah tua, kalau nanti sudah nikah. Kira-kira yang begini dapat suaminya yang baik atau yang jahat? Yang baik atau yang jahat? Nggak tahu. Oke, coba sini saya kasih tahu. Cewek ada 3 tipe. Berapa tipe? Cowok cuma 2 tipe. Berapa? Kalau cowok cuma 2, cowok baik, cowok jahat, selesai. Mudah kan ya? Cowok baik sedikit atau banyak? Sedikit. Cowok jahat sedikit atau banyak? Tapi cewek ada 3. 1, cewek baik, jumlahnya dikit atau banyak? 2, cewek jahat, jumlahnya dikit atau banyak? Dikit. 3, cewek tengah-tengah. Baik enggak, jahat juga enggak gitu kan ya. Pokoknya maunya pas-pasan aja. Kira-kira yang paling banyak yang mana? Yang tengah-tengah. Kalau cowok baik dapat cewek baik, jelas. Cowok jahat yang banyak itu dapat cewek yang jahat, yang sedikit. Lalu yang cewek tengah-tengah dapat siapa? Paham? Makanya kayak saya, ketika saya nikah sama istri saya, kira-kira yang saya pilih yang kerudungan atau tidak? Istri saya sekarang kerudungan atau tidak? Kerudungan, kenapa? Karena saya sudah muslim. Sebelum muslim, gak suka saya sama yang kerudungan. Jangankan suka, jijik ada. Kok gitu sih Ustaz? Kan belum masuk Islam. Gitu kan ya? Tapi ketika saya masuk Islam, berubah. Sebelum masuk Islam, apa pikiran saya? Allah fundamentalis. Allah biasa-biasa aja kali, nggak usah kayak gitu-gitu amat, gitu kan ya. Udahlah, udah biasa-biasa aja. Kita tuh nggak usah yang kayak garis keras gitulah, gitu kan ya. Itu sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, kalau mau seorang wanita yang taat pada suaminya, maka pilihlah wanita yang taat pada Allah. Maka saya bilang sama bapak ibu saya, Pi, Mi, ini calon istri saya. Bapak saya belum muslim, ibu saya belum muslim. Dan bapak saya bilang, Papi nggak masalah, asal kamu mau dan kamu tanggung jawab. Oke, Mami gimana Mi? Mami nggak mau. Loh kok gitu Mi? Mami pokoknya nggak mau. Sampai kapanpun Mami nggak ridho. Nggak ridho kata-kata kita. Kok gitu Mi? Ada 3 alasan. 1, dia bukan orang Cina. 2, dia bukan orang Katolik, dia orang Muslim. Yang ketiga, dia pakai kerudung. Lah emang kenapa? Pokoknya Mami nggak mau. Pokoknya Mami nggak mau. Tapi Felix mau. Terserah, Mami nggak mau. Ya sudah, sebagai anak yang baik saya negosiasi. Namanya ibu-ibu kan pasti pengen anaknya baik ya. Gitu maksudnya. Tapi pengen baik, ya sudah saya lobby. Saya datang dari Bogor bawa roti, bawa apa namanya asinan itu kan ya. Setelah agak lama alhamdulillah itu suap membuahkan hasil ibu-ibu sekalian.
Ibu saya bilang, ya sudah nggak apa-apa dia orang Jawa, nggak apa-apa dia orang Muslim, tapi mami nggak mau dia kerudungan. Lah kenapa mi? Pokoknya mami nggak mau. Tapi ini kan ketaatan terhadap Tuhannya. Mami nggak mau. Kalau kamu masih kekeh, berarti kamu kualat, hidupmu nggak bakal bahagia. Wush, ngeri banget. Doa ibu kan begitu kan ya, kalau sudah terjepit itu kan ya, kamu nggak bakal bahagia. Akhirnya saya bilang ini, ya sudah lah Mi, kalau gitu Felix nggak usah nikah aja. Lah kenapa nggak usah nikah? Nih, Felix bilang, saya bilang sama ibu saya, Mi, mami coba bayangin, dia mengakui Tuhannya adalah pencipta dia. Tapi sama penciptanya aja yang sudah ngasih dia dua mata, yang dia pakai sampai sekarang nggak bayar, yang dua tangannya dia masih bisa pakai lengkap, dua kaki bisa jalan kemanapun, lidah yang bisa merasakan ribuan rasa, kuping dan bisa mendengar dan segala-galanya, itu aja dia belum taat. Apalagi sama suaminya yang mungkin ngasih makan Senin Kemis. Paham ibu sekalian? Saya nggak usah nikah aja lah. Ibu saya bilang ya sudah, akhirnya dia boleh. Artinya apa? Orang baik akan dipasangkan dengan orang yang baik. Orang yang tidak baik akan dipasangkan dengan orang yang tidak baik. Itu logis. Lah kenapa? Kalau saya pas sudah masuk Islam, kira-kira yang saya pilih adalah yang kerudungan atau yang nggak kerudungan terus ada tato tulang ikannya di sini. Di sini jangkar gitu kan ya. Ya saya nggak mungkin suka lah. Ketemu aja nggak pernah. Lah kenapa nggak pernah ketemu? Oh saya di masjid dan saya di kampus, dia adanya di Dugem. Kapan ketemunya? Oh ya bisa ketemu subuh. Pas saya mau pergi masjid dia baru balik kan itu kan ya. Itu pun dia nggak akan suka sama saya. Lah kenapa? Dia ketemu saya, apa tuh Felix? Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, bosen gue, panas kuping gue kan itu kan ya. Ya pasti begitu. Artinya orang baik pasti dapat orang baik. Gampangnya gini deh, yang namanya ketaatan itu pasti berujung bahagia. Seperti saya katakan tadi, contoh, pernah tahu pisang goreng? Tahu pisang goreng? Harganya berapa? Mahal banget, Bu. Kalau belinya banyak boleh diskon nggak? Boleh. Pernah lihat orang jual pisang goreng di pinggir-pinggir jalan? Pernah? Itu terbuka atau tertutup? Yang beli siapa? Itu kuli-kuli bangunan gitu kan ya, tukang beca. Gitu. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan tukang beca dan kuli bangunan, bukan. Ini kan contoh ya. Nah jadi yang beli mereka, cara belinya gimana kira-kira? Kalau cowok-cowok beli pisang goreng, itu belinya yang panas atau yang dingin? Yang matang atau yang mentah? Cara bedanya gimana? Pegang-pegang, pencet-pencet itu kan ya. Pegang-pegang 10 belinya 1. Ngutang pula kan itu kan ya. Itu pisang goreng. Kalau lapis legit pernah tahu? Buatnya mudah atau susah? Memang susah, panas Bu, dekat oven, susah serius. Ibu saya tuh buat lapis legit enak banget dan saya selalu nemenin dia dan saya selalu jadi kelinci percobaan. Setelah itu selesai saya yang makan. Dan susah nggak buatnya? Masya Allah, itu ngadonnya aja 1,5 jam. Setelah jadi selapis masuk oven, keluar lagi selapis lagi masuk oven lagi keluar. Ya Allah keringetan, panas ibu-ibu sekalian. Sudah jadi, kemudian dipotong, dirapiin, dimasukin ke aluminium foil, dikotain, lalu kemudian dipajangnya, dijualnya di mana? Supermarket dingin gitu kan ya. Yang masuk, yang beli siapa? Dokter, insinyur, yang punya duit, ustadz gitu kan ya. Ustadz juga belinya gitu kan. Kira-kira cara belinya gimana? Oh nggak main dipegang-pegang. Cuma lihat aja kotaknya, lihat expirednya kapan. Setelah itu bayar ke kasir, setelah di kasir dibawa pulang, dibuka, dipotong, baru dimakan. Mau anaknya pisang goreng atau lapis legit? Pisang goreng atau lapis legit? Bagus, paham ya? Berarti itu adalah hijrah. Kalau orang nggak mau hijrah, pasti hidupnya susah. Lah kenapa? Itu sudah janji Allah. Kalau tetap bertahan dalam maksiat, pasti hidupnya susah. Kalau nggak susah di dunia, berarti susah di akhirat. Atau dua-duanya. Di dunia susah, di akhirat juga susah. Itu tentang hijrah. Nah, pertanyaan kedua. Lalu bagaimana istiqomah di dalam hijrah? Kalau sudah hijrah, bagaimana cara istiqomah? Nih cara istiqomah. Ada 3 pilar. Yang menentukan orang itu istiqomah atau tidak. Kalau 3 pilar ini ada, jamin orang istiqomah. Kalau tidak ada, orang tidak bakal istiqomah. Tahu dari mana? Saya masuk Islam tahun 2002. Sekarang 2016. Saya dapat formula ini, saya tuliskan di buku saya pada tahun 2010. 8 tahun saya nyari jawaban. Kenapa umat muslim itu banyak tapi hancur? Kenapa umat muslim itu banyak tapi dipermainkan? Kenapa umat muslim itu banyak tapi yang ngerti agamanya sedikit? Ini yang saya dapat. Setelah saya buka-buka buku sejarah ratusan gitu ya. Lalu tanya-tanya sama ulama-ulama, belajar ke sana kemari. Ini yang saya dapat. Ternyata dulu di zaman Rasul, para sahabat bisa hebat dan bisa istiqomah karena ada 3 pilar. Individu, masyarakat, dan negara. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa?
Yang pertama, pilar individu. Ini namanya pilar akidah. Pilar apa? Akidah. Akidah itu apa? Ayo loh. Akidah itu iman, betul. Iman itu apa? Keyakinan. Keyakinan itu apa? Percaya. Percaya itu apa? Oke, mau saya sederhanakan. Iman adalah bukti. Sekali lagi, iman adalah kalau ada bukti, ada iman. Ada iman, pasti ada bukti. Tidak ada bukti, imannya cacat. Imannya cacat, berarti buktinya kurang. Paham? Nih contoh, tentang istiqomah. Hari ini hari apa? Besok? Jumat lalu? Jumat, bagus. Jumat yang kemarin pernah nggak ngelihat pas Jumatan itu angkot-angkot berkeliaran? Yang nyetir cowok atau cewek? Muslim atau bukan? Muslim atau bukan? Ada yang muslim, ada yang enggak. Kebanyakan. Bagus. Kenapa enggak sholat Jumat? Kejar setoran. Bagus. Berapa setoran yang bisa didapat? Ya, setoran yang bisa didapat setengah jam ninggalin sholat Jumat. Oh, dikit banget, Bu. Ibu nariknya itu tahun-tahun kapan kali, Bu? Berapa dapatnya ketika narik angkot setengah jam ninggalin sholat Jumat? 50.000. Sepakat? Coba lihat. Ketika sopir angkot ditanya Tuhannya siapa? Jawabannya? Tapi sebelum itu dikasih duit 50.000. Tapi kalau dibandingkan dengan duit 50.000, yang dia pilih Allah atau 50.000? Berarti imannya sopir itu bisa diganti dengan duit. Berarti harga imannya berapa? Itu iman atau bukan? Itu imannya cacat atau enggak? Oke, kalau gitu kita lihat. Iman seperti apa yang enggak cacat? Nih, ibu punya ginjal berapa? 2, yakin? Sekarang saya mau nanya, itu saya baru dihubungin, katanya ada orang Singapura, itu lagi mau transplantasi ginjal. Tapi perlunya sepasang. Mau nggak dijual sepasang harganya 500 juta? Nggak mau ya? Oh ya, saya naikin ya, 1 miliar. Saya naikin lagi, 1,5 miliar. Tawaran terakhir, 2 miliar, deal or no deal? Kenapa nggak mau? Percuma Ustadz, mati. Oke, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, berapa kadar keyakinan kalau 2 ginjal diambil bakal mati? 1-100%. Berapa kadar keyakinannya? 100%. Penting banget. Datang dari mana kadar keyakinan 100% itu? Karena percaya. Kenapa percaya? Itu Ustaz tetangga saya, hilang 1 ginjal, itu pun setengah mati, hilang dua-duanya, ya matilah. Oke, coba lihat. Karena ada bukti, Ibu percaya. Betul ya? Karena percaya, maka jadi iman. Paham ya? Berarti mau diganti, mau. Mau diganti 100 miliar, enggak mau. Kenapa? Duit bisa dicari, tapi ginjal enggak bisa diganti. Maka aku enggak mau karena aku punya bukti, ginjal itu penting bagi kehidupan. Betul? Contoh lagi, Nabi Ibrahim, tahu? Pas dibakar di atas api, dia tahu nggak api itu panas? Tapi kenapa dia santai aja? Yang dia yakini apa? Nabi Ibrahim punya bukti api itu panas. Dia sudah pernah ngetes pasti. Tapi bukti bahwa Allah itu ada, bukti bagi dia bahwa Allah itu berkuasa, itu melebihi api itu panas. Maka dalam pikirannya, bodoh amat. Kalau Allah belum pengen saya mati, maka api tidak akan mencederai saya. Kalau Allah pengen aku mati, nggak usah di api, aku bisa dimatiin Allah. Tapi kalau Allah belum pengen aku mati, maka api tidak bisa macam-macam. Dan kalaupun Allah pengen aku mati di atas api, Allah pasti menyiapkan tempat ganti lebih baik bagi saya. Betul? Maka dia santai aja kan ya. Itu orang beriman tuh begitu. Berarti kalau seandainya kalau seandainya tukang angkot tadi punya bukti keimanan, kira-kira dia akan narik atau tidak? Mikirnya kira-kira gimana? Rizki yang punya Allah kok. Kalau Allah nggak mau ngasih aku rizki, aku mau narik dari pagi sampai malam pun aku nggak akan dapat rizki. Kalau dapat pun nggak barokah. Tapi kalau Allah ini aku yakini yang ngasih rizki, maka aku tahu rizki Allah tuh kayak cicak-cicak di dinding. Tahu cicak-cicak di dinding? Tahu? Oh, masa kecil kurang bahagia ini. Tahu lagunya cicak-cicak di dinding? Tahu gimana lagunya Ibu? Cicak-cicak terus diam-diam. Oke, pertanyaan saya sederhana. Cicak itu bisanya ngapain? Merayap. Bisa yang lain? Terbang bisa? Lari bisa? Bisa. Tapi cepat atau enggak? Kalau seandainya ada makhluk di dunia ini yang protes tentang rezeki Allah, itu bukan ibu-ibu, tapi harusnya cicak. Lah kenapa cicak protes? Dia akan bilang sama Allah, ya Allah, ini tidak adil, engkau zolim, salah desain.
Loh itu makananku terbang semua ya Allah. Nyamuk terbang. Ya gitu kan ya. Lalat terbang. Rayap terbang. Coba gatoknya di mana gitu loh bisa dapat rezeki. Paham ibu-ibu sekalian? Tapi ternyata rezeki Allah nggak begitu caranya. Rezeki Allah tuh bukan kita yang nyari. Tapi rezeki Allah tuh kayak lagu cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Selanjutnya rezekinya yang datang. Paham ya? Artinya cukup cicak itu merayap, rezekinya datang. Maka ibu-ibu nggak usah takut. Selama masih ada rezeki, pasti ibu-ibu nggak bakal mati. Karena kata Rasulullah, ada dua makhluk Allah yang kalau ngejar nggak bakal lepas. Satu, rezeki. Dua, ajal. Tapi Allah perintahkan, ajal nunggu belakangan, rezeki selesai dulu. Jadi kalau rezeki udah selesai, bro, gue udah selesai bro, monggo. Nah, baru dia datang. Ya, tapi kalau dia belum selesai, nggak bakal datang ajalnya. Tapi kalau saya sudah nggak ada rezeki lagi, berarti Allah sudah kangen gitu aja, gitu ya. Berarti pengen ketemu sama kita, gitu kan ya. Siapa yang belum haji? Yang pengen haji? Haji kan panggilan Allah ya. Maka saya doakan semoga ibu-ibu segera dipanggil Allah. Oh ya, mati dong. Nggak, maksudnya gitu. Maksudnya semuanya adalah rezeki Allah. Gitu loh. Hidup itu rezeki. Kalau ibu-ibu mau melaksanakan tugasnya, Allah pasti kasih rezeki. Kayak cicak-cicak di, yang penting dia merayap. Lah, kalau ibu-ibu bisanya merayap doang. Enggak kan? Bisa berdoa, bisa bantu suaminya, bisa mendoakan suaminya, menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Kalau ibu melakukan kepantasannya, ketaatannya pada Allah, maka Allah pasti nurunin rizki. Jangan takut. Kita punya rizki masing-masing. Jelas ya? Ini akidah. Akidah adalah bukti. Kalau orang punya bukti, dia punya akidah. Kalau orang punya bukti, dia tidak akan goyah, dia akan istiqomah. Walaupun apapun yang menghalangi di depannya. Contoh, misalnya ya, mau nggak jadi orang yang non muslim? Benar. Yakin? Dibayar 2 miliar mau? Tapi ada nggak yang mau? Kenapa dia mau? Karena dia belum dapat bukti bahwa Islam agama yang benar. Saya 2002 masuk Islam, buktinya semua saya kumpulin sampai saya tidak bisa menafikan bahwa Islam pasti benar. Maka bagi saya lebih baik mati daripada nggak Islam. Kan itu sudah saya omongin tadi di awal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anda mati bukan jadi seorang Indonesia. Boleh nggak? Allah tanya nggak? Matinya di Amerika misalnya. Boleh nggak? Matinya di Cina itu misalnya. Boleh nggak? Anda mati dan Anda bukan seorang ibu-ibu. Boleh nggak? Tapi mati bukan Islam. Boleh nggak? Paham ya? Yang paling penting dalam hidup kita adalah Islam. Dan iman artinya adalah bukti. Kalau belum beriman, berarti belum ada bukti. Kalau sudah ada bukti banyak, berarti insya Allah beriman. Contoh, bagaimana membuat kita beriman dengan bukti-bukti tadi? Nih contohnya. Pernah pergi ke dokter? Pernah pergi ke dokter? Pernah dikasih resep sama dokter? Pernah lihat nggak orang bantah sama dokter? Pernah lihat nggak? Dok, sebentar dok. Ini kenapa dokter ngasih saya resep kayak begini? Ini kenapa 3 kali sehari dok? Kenapa nggak 4 kali sehari? Kenapa nggak 6 kali sehari? Kan kalau saya makan lebih banyak, lebih bagus. Lebih cepat sembuhnya. Dok, ini kenapa 2 kali sehari dok? Kenapa nggak setengah kali sehari aja dok? Biar kita lebih enak gitu dok. Ini bagaimana cara kerjanya? Ada nggak yang nanya begitu? Kalau ada yang nanya begitu, kira-kira dokternya bilang apa? Yang dokter lu atau gue? Paham ibu sekalian? Semua orang yang pergi ke dokter, catat baik-baik, sami'na wa ata'na. Nggak banyak tanya. Dokter suruh beli ini, beli. Dokter suruh itu, gitu kan ya? Nggak banyak tanya kan ya? Dokter bilang, ibu sakit apa? Oh ya ini sakit saya tuh dada saya sakit banget. Oke, ibu buka bajunya. Ibu protes nggak? Enggak, buka baju. Karena yang nyuruh siapa? Sami'na. Tapi sama Allah sekarang orang sami'na wa ata'na atau enggak? Oh banyak tanya. Lah kenapa banyak tanya? Karena kurang bukti. Balik lagi ke akidah, kurang bukti. Kalau orang kurang bukti, pasti nggak istiqomah. Tapi kalau ada bukti, insya Allah istiqomah. Disuruh apapun, mau. Lah kenapa? Sudah ada bukti. Contoh, balik lagi ke dokter. Kenapa orang bisa sami'na wa ata'na sama dokter? Karena punya bukti. Contoh, masuk ruangan dokter, catnya warna apa? Putih. Baju dokternya warna apa? Putih. Dokternya sisirannya ke atas, ke pinggir, atau kayak film Korea, ke bawah gitu. Ya begini. Kira-kira gimana? Ya kalau nggak ke atas ya ke samping. Yang penting dahinya kelihatan gitu kan ya. Kalau kayak gini kan nggak serius gitu kan ya. Kira-kira di mejanya dokter ada apa? Tes stetoskop,
poster-poster tentang kedokteran. Kalau dokter gigi ada gambar giginya, gitu kan ya. Yang paling penting di ruangan dokter ada apa? Surat izin praktek, paham? Semua yang saya omongin tadi bukti atau bukan? Surat izin praktek bukti. Bahwa dia itu penampilannya perlente bukti. Jasnya warna putih bukti. Itu semua catnya warna putih bukti yang meyakinkan Anda. Apalagi sebelum ke dokter teman Anda bilang, itu pergi ke sana aja Pak. Bagus banget, serius deh Bu, bagus banget. Aku baru di pintunya aja sembuh. Tambah bukti lagi. Semakin yakin, berarti bukti mengakibatkan kita sami'na wa ta'na. Tapi kalau orang belum mau sami'na wa ta'na pada Allah, berarti dia belum punya bukti. Nah, bukti-bukti dari mana? Tonton di YouTube judulnya The Way to Believe. Atau ketik mengapa aku memilih Islam. Ya, mengapa aku memilih Islam? Di situ ada bukti-buktinya. Kenapa kita harus beriman pada Allah? Kenapa kita harus beriman pada Islam gitu kan ya? Lah kenapa? Karena beriman pada Islam, beriman pada Allah, Rasul, kitab-kitabnya, malaikat, yaumil kiamat dan qada'ul qadar. Ya pokoknya ya kita menjadi seorang muslim. Kenapa? Itu ada jawabannya di situ, nanti coba ditonton. Oke, jelas ya? Tentang masalah akidah, bahwa ketika seseorang itu berakidah, maka dia terjaga daripada murka Allah. Maka dia terjaga daripada godaan-godaan. Karena tujuannya sudah jelas. Akidah itu prinsip, tujuan, dan yang dorong kita. Apa? Prinsip, tujuan, dan yang dorong kita. Akidah kalau gampangnya ibarat kereta api. Jalurnya ada, yang dorong ada. Kereta tuh ditarik atau didorong sih? Ya bisa ditarik, bisa didorong ya. Pokoknya ada tenaganya, tujuannya jelas, relnya ada, nggak bisa keluar kemana-mana, sehingga kita nggak bisa dibujuk oleh yang lain-lain. Itu akidah. Dibayar berapapun, nggak mau. Kenapa? Saya yakin Islam ini benar. Tapi kalau masih ada yang masih ragu Islam ini benar, harus cari bukti. Oke, itu yang pertama. Itu istiqomah, alasannya akidah. Yang kedua, alasannya adalah ukhuwah. Apa alasannya? Ukhuwah. Tadi ada individu. Yang kedua, masyarakat, ini ukhuwah. Tadi akidah, sekarang ukhuwah. Kalau individu itu akidah, kalau masyarakat itu adalah ukhuwah. Maksudnya ukhuwah itu apa? Ikatan yang benar. Kita itu taat harus berjamaah. Kalau sendirian taat, berarti banyak setan yang nemenin. Paham? Karena gini ceritanya, Rasul katakan, hidupmu itu ibarat naik kapal. Yang pernah naik kapal? Yang orang Lampung. Pernah naik kapal? Sering ya? Biasanya di atas atau di bawah? Di atas. Pernah lihat yang di bawah? Lagi. Zaman dulu kalau kapal-kapal zaman dulu ada yang namanya geladak, ada yang namanya dek. Yang namanya dek itu di bawah. Nah, kata Rasulullah, ada kejadian kalau namanya orang itu bermasyarakat, yang tinggal di atas mau ngambil air, tinggal ambil air. Yang tinggal di bawah mau ngambil air, harus ke atas dulu. Lalu ambil air, lalu balik lagi ke bawah. Lama-lama yang bawah bilang, Bu, bosen, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Gini aja, bolongin aja kapalnya. Yang ya kalau boleh kamu keluarkan air-air keneh. Sebenarnya nggak ada masalah toh. Oke, yang keluarkan air-air juga. Yang atas tahu, yang bawah lagi mau bolongin kapal. Dan dia bilang, sudahlah nggak usah ngurusin urusan orang lain. Yang penting kamu sendiri baik. Yang penting kamu sendiri masuk surga nggak apa-apa. Udah biarin aja mereka, urusan mereka kok itu kok. Kamu nggak usah ngurusin orang lain. Yang tenggelam siapa? Paham? Di dalam Islam tidak ada lo gue. Di dalam Islam adalah lo maksiat, gue juga masuk neraka. Kalau gue diemin lo maksiat. Paham ibu sekalian? Makanya di dalam Islam semuanya itu berjamaah. Karena jamaah itu taat, maksiat itu sendirian. Gak percaya? Nih coba lihat. Kalau taklim lebih enak banyak atau sedikit? Oke. Kalau anak-anak cowok usianya masih muda, belum nikah, masuk kamar, kunci pintu, di dalam ada internet sama komputer. Yang dibuka apa? Kemungkinan besar. Internetnya apa? Pasti pornografi. Kemungkinan besar. Makanya ingat, yang namanya maksiat itu punya pola. Pola maksiat sendirian. Karena orang maksiat biasanya malu berjamaah. Contoh, orang pacaran sendirian atau berjamaah? Tempat sepi atau tempat rame? Gelap atau terang? Ya kalau terang rapat dong Ustaz.
Kalau jamaah ya namanya aksi Ustadz. Ya kalau pacaran pasti sendirian, tempat gelap, remang-remang. Paham ibu-ibu sekalian? Lah kenapa? Karena dia takut, dia malu dilihat orang. Orang nonton film porno sendirian atau berjamaah? Sendirian. Maka kalau di rumah punya anak laki-laki, jangan kasih pola anaknya bermaksiat. Gimana caranya? Yang namanya pintu anak-anak jangan pakai kunci. Jangan pakai kunci. Sehingga itu memperkecil kemungkinan untuk modus maksiat. Komputer kalau bisa nggak usah ditaruh di kamar. Kalau perlu pun di kamar, kasih tempat yang kelihatan dari luar. Dan jangan biasakan anak kunci pintu. Sudah kunci pintu, banyak yang bisa terjadi di situ. Setan masuk semua. Karena setan itu ada ketika manusia sendirian. Dan tahu nggak berapa setan yang nyerang Anda, ibu-ibu sekalian? Ketika Anda pergi keluar rumah, 40 setan masuk. Depan, belakang, atas, bawah gitu kan ya. Bisik-bisikin macam-macam. Tapi kalau berjamaah, setannya kabur, insya Allah. Lah kenapa? Karena setan semua. Oh bukan, itu kan ya. Karena insya Allah malaikatnya turun. Kan sudah ada dalilnya. Kalau berjamaah mengingat Allah, yang namanya malaikat-malaikat diturunkan oleh, makanya setan minggir. Bisa difahami ibu-ibu sekalian. Maka berjamaah itu baik. Maka berjamaah itu penting. Dan kalau sudah jamaah ibu-ibu sekalian, Masya Allah, muncul generasi Islam itu bukan satu-satu yang bagus, tapi langsung banyak. Gitu ya, bukan satu-satu. Kalau zaman sekarang yang munculnya satu-satu atau banyak? Banyak yang aneh atau banyak yang benar? Banyak aneh atau banyak benar? Kejadian-kejadian akhir-akhir ini memperlihatkan kan ya, banyak orang muslim tapi aneh, betul? Orangnya muslim tapi belanya bukan Islam. Orangnya muslim tapi sudah tahu orang itu kemudian jahat tapi masih dibela juga. Jahatnya di mana? Banyak, mau dari segi mana? Gitu kan ya. Ini yang terjadi. Oh tapi katanya ini Ustaz, dia kan sudah punya banyak prestasi. Saya ditelepon ibu dan bapak saya. Jadi orang itu tuh ya, orang yang satu itu, yang penista agama itu, dia bukan hanya merusak persatuan dan kesatuan negara kita, tapi merusak keluarga saya itu loh ibu gitu kan ya. Itu saya di grup tuh dibantai loh. Gara-gara dia itu. Bapak ibu saya kan senangnya ke sono. Ya kan? Lalu dia bilang, Lik udah kamu gak usah ikut-ikut lah. Ini kan cuma masalah politik aja, Lik. Dan ini coba kamu lihat, itu sudah jelas dia tuh memberikan perubahan yang besar. Saya bilang gini, kalau mau perubahan besar yang gak usah dia juga gak apa-apa. Itu majornya Tokyo juga lebih bagus. Majornya New York juga lebih bagus, sekalian kafir sekalian kan itu kan ya. Dan majornya Istanbul juga bagus gitu kan ya. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah ini problem agama. Kalau problem agama urusannya akhirat bukan dunia. Bisa dipahami Ibu sekalian. Dan kalau mau yang bisa ngatur banyak kok, nggak cuma dia, bisa dipahami Ibu sekalian. Tapi masih kekeh juga. Tapi kamu dipolitisasi, Lik. Kamu nggak usah datang. Saya bilang, ini agama saya. Kalau saya nggak bergerak, lantas apa yang mau saya ngomongkan sama Allah? Gitu kan ya. Tapi kamu tuh dijelek-jelekin orang, Lik, gini-gini. Mami nggak sanggup, Lik. Mami sudah tua. Mami pengen ketenangan hidup dan kedamaian. Saya bilang gini. Iya serius, itu ada WhatsApp-nya loh. Saya bilang gini, Mami, kalau Mami misalnya ada teman-temannya yang ngomong, Mami kasih aja nomor Felix, suruh dia ngomongin saya sendirian, biar dia tuh ngomongnya di depan gitu loh, jangan jadi kayak cewek ngomongnya di belakang. Memang dia cewek kok. Nggak, saya bilang gini, ya suruh dia ngomong sama saya sendiri, Mami nggak usah repot. Enggak, Lik, Mami ini khawatir nanti kamu diomongin orang. Saya bilang gini, urusan kita ini urusan sama Allah. Saya itu urusan sama Allah. Dan ibu-ibu kalau ada orang yang ngomongin, jadi gini ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tuh berbuat karena Allah atau bukan? Allah, urusan manusia abaikan saja. Orang manusia nggak ngasih kita pahala kok. Manusia nggak nolong, ya bukan manusia kayak gitu itu nggak nolong kita kok di yaumil kiamah. Yang nolong siapa ini nih yang nolong nih insya Allah nih. Gitu kan ya. Kalau ada ibu-ibu di sini, di antara ibu-ibu ini jamaah gitu kan ya. Lalu lihat satu-satu wajahnya. Oh nanti, ya Allah sebentar ya Allah ini pintu surga mau ditutup ya. Iya. Lalu terus gimana nih? Saya belum punya teman, saya tuh belum masuk surga ya Allah. Tolong dicariin. Nanti dicariin Allah masuk. Bisa difahami. Karena itu adalah bagian dari kaum muslim yang menjadi pemberi syafaat satu sama lain. Karena kecintaan terhadap Allah. Walaupun dia bermaksiat, tapi tetap bisa dibela. Tapi kalau orang-orang sudah nggak jelas pembelaannya pada siapa, itu nggak bakal nolong kita, nggak bakal mencelakakan kita. Cuekin aja. Paham ibu sekalian? Apalagi zaman sekarang di sosial media, banyak buzzer. Banyak orang-orang namanya zombie-zombie berkeliaran. Ada akunnya, kerudungan wajahnya cantik, tapi ternyata laki-laki. Oh iya, belum nonton ya? Nah, kemarin itu loh yang dibahas di TV. Ternyata yang kasus kemarin yang 500.000 itu tuduhan, itu dibayar miliaran. Untuk buzzer. Jadi di dunia internet itu, di Instagram ada yang komen, belum tentu manusia loh. Bisa jadi manusia cuma satu loh, tapi dia punya ribuan akun. Sengaja menjelek-jelekan Islam. Jadi santai, langsung delete aja, nggak usah didebat. Kalau kenapa nggak usah didebat? Kalau didebat, itu yang mereka inginkan. Paham ya? Oke, balik lagi ke sini. Jamaah itu penting.
Kalau ibu-ibu soleh sendirian, susah. Tapi kalau ibu-ibu taatnya berjamaah, anak-anaknya muncul orang-orang hebat berjamaah. Kenapa? Karena saling mengingatkan. Contoh, pernah lihat nggak? Ada ibu-ibu ngajinya sendirian, soleh sendirian, tapi anaknya rusak. Kenapa anaknya rusak? Karena berteman sama ibu-ibu yang lain yang tidak soleh. Kalau ibu-ibunya tidak solehah, maka anaknya ngeludah sembarangan dibiarin. Ngomong kasar dibiarin. Ngomong jorok dibiarin. Nontonnya tidak diawasi. Maka itu akan nyebar ke anak kita. Bisa difahami ibu ya. Jadi nggak bisa soleh sendirian, harus solehnya berjamaah. Di masa lalu imam-imam besar munculnya itu bareng-barengan. Imam Syafi'i muncul bareng-barengan Imam Ahmad. Dua-duanya hafal Quran di bawah 10 tahun. Imam Syafi'i hafal Qurannya berapa? 7 tahun hafal Quran. 13 tahun hafal Al-Muwatta. Dan ketika umur kira-kira 13-an, 14 tahun, Imam Syafi'i ngadu sama gurunya. Guru, Waki namanya. Guru, Waki, saya mau ngadu sama engkau. Apa ngadumu nak? Saya ini heran, akhir-akhir ini hafalan saya jadi kurang bagus. Hah? Apa tadi? Bagus, padahal siapa yang ngomong? Yang ngafal Quran umur? Tapi dia bilang hafalannya enggak. Lalu Waki menasehati dia. Gurunya menasehati dia. Oh gini, Allah itu nurunkan ilmu dan ilmu itu kayak cahaya. Dan ketahuilah Syafi'i, cahaya tidak akan nempel pada orang-orang yang bermaksiat. Hati-hati jangan-jangan kamu maksiat. Dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i langsung sadar, iya kemarin lewat pasar, nggak sengaja lihat betis ahwat kelihatan. Jadi pas lewat pasar, itu angin keras berhembus, betisnya kelihatan bu, betisnya doang. Yang lupa apa? Satu kitab lupa. Gara-gara betis. Sekarang yang bapak-bapak lihat betis atau bukan? Nah, jadi ibu-ibu tahu kan ya kenapa suaminya nggak nambah-nambah hafalan kan ya? Kenapa suaminya tuh belajar lupa terus kan ya? Lah iya begitu. Ketika keluar bukan lagi hafalan yang lupa, karena memang nggak ada hafalan, lupa diri dia. Kan yang dilihat lebih daripada betis. Gara-gara maksiat. Artinya apa? Kalau berjamaah kerudungan semua, berjamaah tutup aurat semua, yang laki-laki senang nggak? Ilmunya nempel insya Allah. Insya Allah rezeki ilmu itu barokah. Karena masyarakatnya taat pada Allah. Yang kedua, kalau mau untuk istiqomah, berjamaahlah. Kalau tidak berjamaah, sulit sekali untuk beristiqomah. Contoh, siapa yang pernah naik gunung? Siapa yang pernah naik gunung? Sampai puncaknya nggak bu? Sampai sendirian atau berjamaah? Kalau sendirian kira-kira gimana? Jatuh nggak ada yang nolongin. Keseleo nggak ada yang ngurutin gitu kan ya. Kalau ada apa-apa nggak ada yang bantu. Itu orang sendirian. Kadang-kadang betul bu, saya tuh kalau misalnya pergi sama jamaah ya, pergi umroh gitu kan ya, pergi umroh plus dan sebagainya. Kadang-kadang memang jamaah tuh nyebelin, betul begitu? Ada yang marah-marah terus, gitu kan ya. Ini gimana sih makanan kok belum datang gitu kan ya. Padahal ya nunggu sebentar apa salahnya? Ada nggak yang jamaah model begitu? Ada. Ada yang jamaah begini, kalau dia ditungguin dia marah. Tapi kalau dia pergi, dia belakangan datang. Ada nggak yang begitu? Benar, kadang-kadang kita kesel. Kita tuh nungguin orang, jamaah banyak, pergi ke situ lambat, pergi ke sana lambat, lagi pergi tiba-tiba pergi ke WC, pergi lagi tiba-tiba ke WC lagi, pergi lagi ada yang hilang harus dicariin. Betul, berjamaah itu memang riweh, berjamaah itu memang repot, tapi perjalanan kita ini panjang, makanya perlu orang banyak. Kalau perjalanan kita nggak panjang, sendirian juga bisa, tapi perjalanan dakwah kita ini makanya harus berjamaah supaya istiqomah. Ada yang ngingetin kalau kita salah, kalau kita baik ada yang meningkatkannya. Itu syarat kedua, berjamaah. Yang ketiga ibu-ibu sekalian, yang ketiga, negaranya harus menerapkan syariah. Negaranya harus menerapkan syariah. Yang pertama, individu. Yang kedua, yang ketiga, individu itu akidah. Masyarakat itu negara itu syariah. Semua kan ya, enak ya. Akidah, syariah. Itu semua adalah syarat-syaratnya. Contohnya seperti apa? Nih kata Rasulullah, innamal madinatu kalkir. Sesungguhnya kota Madinahku itu seperti tungku api. Seperti tungku api tukang besi. Maksudnya gimana? Tanfi khabathiha wa yansi toyibiha. Maka tungku besi itu, besi jelek masuk, besi karat masuk. Karatnya hilang, jeleknya hilang. Yang tinggal besinya yang bagus.
Kalau yang bagus masuk, mengkilat dia. Itulah namanya sistem. Namanya sistem. Orang kayak apapun baik. Kalau negaranya nggak baik, syariahnya belum diterapkan, pasti susah. Ngelihat sekarang? Ngelihat sekarang? Nah, makanya ini penting sekali. Lah kenapa penting sekali? Sistem. Pernah ke Madinah? Pernah ke Madinah? Bawaannya pengen ibadah atau pengen maksiat? Jam 2 itu bangun gitu kan ya, rasanya itu nggak tenang ya, pengen pergi ke masjid gitu kan ya, pengen di masjid lama-lama gitu ya. Kalau ada orang sholat terus Allahu Akbar, ini kok sholatnya cepet banget selesainya, kok sholatnya pendek banget surat-suratnya. Tapi kalau balik lagi ke Indonesia, oh, ini lama banget sih imamnya ini. Nggak tahu aja ini banyak kerjaan itu kan ya. Kenapa? Karena Madinah itu ya suasana sudah suasana Islami. Walaupun syariatnya belum total, tapi suasananya suasana Islami. Makanya di dalam penerapan syariat ada banyak kebaikan-kebaikan yang muncul. Kenapa? Karena ada akidah, ada ukhuwah, ada syariat. Allah turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dari langit dan darimu muncul barokah. Kenapa? Negaranya bertakwa, negaranya beriman. Pertanyaannya, negara kita sekarang sudah beriman atau belum? Negara sudah menerapkan syariat atau belum? Oke, kalau gitu kita lihat. Individu yang pilar pertama, sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Wah, ini buktinya. Kemarin buktinya dari Ciamis datang ke Jakarta. Masya Allah, itu akidahnya benar atau enggak? Insya Allah. Insya Allah benar. Mereka mau bersusah-susah demi Islam. Insya Allah benar. Yang kedua, ukhuwah. Masyarakat yang peduli. Ada sudah ada atau belum? Insya Allah sudah ada organisasi-organisasi, jamaah-jamaah, majelis taklim. Nih lihat aja, di Al-Aqsa aja udah sebanyak ini. Apalagi di tempat yang lain. Semuanya berjamaah insya Allah. Gitu kan ya. Yang ketiga, negara yang menerapkan syariat. Sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Coba lihat, nih gambar apa ini? Biasanya ada apa? Nih ada Allah, ada Muhammad. Ada nggak? Mana? Oh di atas, oke ada ya. Biasanya kalau di masjid ada Allah, ada Muhammad, ada tulisan-tulisan Al-Quran gitu kan ya. Pertanyaannya, pernah nggak ngelihat orang masuk masjid pakai tank top sama pakai hot pants? Nggak pernah ya? Oh nggak ada yang cukup nekat ya? Walaupun dia pakai hot pants, pakai tank top, masuk masjid pasti pakai selendang-selendangan, pasti pakai baju-bajuan gitu kan ya. Masuk masjid. Lah kan nggak sesungguhnya gitu maksudnya. Ya kan ya, masuk masjid. Kenapa nggak ada yang berani masuk masjid pakai tank top? Atau hot pants? Ada ya di rest area ya? Oh itu berarti orang stres pasti. Yang lainnya pernah lihat nggak kayak itu? Nggak pernah kan ya? Kenapa nggak ada yang berani? Risih, kenapa? Malu, kenapa? Kualat! Lu jangan macem-macem lu. Ini rumah Allah. Lihat nih, ada gambarnya Allah. Ada gambarnya Muhammad. Ini ayat Al-Quran. Nanti lu dikutuk jadi kodok lu gitu kan ya. Orang masih nggak enak. Karena apa? Dia pikir di masjid ada Allah. Maka di masjid dia menjaga sikapnya. Maka di masjid dia menjaga pakaiannya. Karena itu di masjid dia menjaga dirinya. Pas sholat juga begitu kan ya. Sama kan ya. Saya pernah ngisi di kantoran. Sekitar 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Pas bulan Ramadan siang. Siang kan berarti kan pas sholat. Itu sebelum pas sholat. Oke, istau sufufakum. Tiba-tiba ada mbak-mbak yang datang tergopoh-gopoh habis wudhu. Itu pakaiannya pakaian kantor. Seksi banget. Kok usah tahu sih? Kan kelihatan. Nah, kan lagi istau sufufakum. Lalu tiba-tiba gini, ada mbak-mbak datang. Mbak, sebentar mbak. Mbak mau pakai mukena ya? Iya. Mbak saya boleh tanya, ini mbaknya iseng. Mbak saya mau tanya mbak, kenapa mbak pas sholat pakai mukena? Tapi setelah sholat mbak buka lagi. Tahu nggak kata mbaknya apa? Mbaknya langsung marah. Lalu berkata, kamu nih gimana sih? Sholat ini kan menghadap Allah. Paham? Berarti dia merasa ketika sholat dia dilihat oleh, setelah sholat Allah nggak paham ibu sekalian. Itulah kelakuan penguasa-penguasa zaman sekarang. Ketika dia masjid, dia sebut nama Allah. Ketika dia di masjid, dia bilang, teladani Rasulullah. Ketika dia masjid, dia bilang, hijrah itu harus, jihad diomongin juga. Tapi di luar masjid, dia bilang, jangan bawa-bawa agama. Betul? Lah kalau sekarang nggak dibawa agama, terus mau bawa apa lagi? Terus, kamu ini mau bawa apa sebenarnya kalau mati gitu maksudnya gitu. Kalau nggak bawa agama tuh mau bawa apa lagi? Jangan sara, hati-hati. Kalau tidak suku, saya sepakat. Kalau tidak antar golongan, saya sepakat. Kalau tidak ras, saya sepakat. Karena saya nggak bisa milih jadi orang Cina. Bisa dipahami ibu sekalian. Saya lahir ya sudah begini ibu sekalian. Saya lahir tuh yang memang sudah Cina, sudah putih, sudah ganteng. Saya nggak bisa milih. Protes kan?
Maksudnya gini, saya tuh nggak milih gitu maksudnya. Karena itu Allah nggak akan minta pertanyaan pada saya, kenapa kamu Cina, kenapa kamu putih? Allah nggak nanya, karena Allah yang ngasih saya. Tapi Muslim atau bukan itu pilih atau enggak? Pilih. Nah maka urusan sara, suku, antar golongan, ras, betul jadi permasalahan. Tapi kalau agama nggak dipakai, terus kita mau jadi apa? Orang sehari-hari kita pakai agama kok. Tadi pagi mandi, masuk WC kaki mana? Kiri atau kanan? Awas loh, ada yang salah ya. Masuk WC kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Pakai sendal mana duluan? Kiri atau kanan? Kanan. Lalu itu kan aturan agama. Bersetubuh ada aturan agamanya, cari uang ada aturan agamanya, ngurus anak aturan, mati dikubur ada aturan agamanya. Hidup aja saya pakai agama, apalagi matinya ya harus ada agama. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian. Tapi zaman sekarang negara tidak mau bawa-bawa agama. Kalau di masjid pakai agama, di luar masjid pakai yang lain. Gitu nggak sekarang? Mau Pak, kami mau lapor, ini penistaan agama Pak. Oh kamu nih bikin gaduh aja, masuk penjara sana. Kami mau lapor dari penistaan agama. Ini kayaknya nggak ada masalah kok, dia tidak ada niat. Loh gimana nggak ada niat? Satu orang, dua orang yang ngelihat itu nggak ada masalah, bisa jadi jutaan orang loh. Tersinggung loh. Ketika ngeliat itu, sombong banget. Kowe iki sopo gitu kan ya, ngomong-ngomong begini gitu loh. Ngerti agama enggak, mau fasir bukan, belajar agama tapi melanggar seperti itu. Tersinggung, jutaan orang tersinggung. Kok bisa-bisanya ada satu orang bilang, ini enggak ada niat jahat karena itu tidak usah dilanjutkan. Aneh enggak? Pak Ibu sekalian, di masjid mau pakai agama, di luar masjid tidak mau pakai agama. Itu namanya sekuler. Apa namanya? Sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Jangan bawa-bawa agama. Pernah nggak lihat yang begitu? Oh, ibu kok nggak pakai kerudung? Lah ini kan di pantai. Kalau di pantai ya pakainya bikini. Seolah-olah Allah lihat kita cuma di masjid. Pas bulan Ramadan, makanya orang mau taat pada bulan Ramadan dong. Yang kayak ini dihilangkan. Negara itu harusnya menerapkan syariah. Kalau nggak menerapkan syariah, ini yang kita lihat. Coba lihat, ibu-ibu sekalian. Saya dibilang sama bapak saya, Lik, kamu jangan terpengaruh masalah politik. Saya bilang, saya nggak ada urusan dengan politik. Artinya apa? Siapapun yang jadi gubernur Jakarta, tugas saya sama. Tugasnya tetap mendakwahkan pada mereka agar mereka menerapkan Islam. Karena yang penting itu bukan hanya muslimnya, tapi harus Islamnya. Paham ibu sekalian? Jadi gini contohnya, diimamin sama orang kafir mau? Orang kafirnya orang Arab loh. Ganteng loh. Makhrajnya keren loh. Mau nggak? Hafiz loh. Kenapa nggak mau? Paham ya? Karena dia tidak cocok untuk jadi imam karena nggak boleh. Karena harus seorang muslim. Jelas ya, walaupun dia makhrajnya benar, walaupun dia orang Arab ganteng, kita nggak peduli. Dia bukan muslim. Berarti diimami bukan muslim, nggak boleh. Jelas ya? Yang kedua, mau nggak diimamin sama muslim tapi Gangnam Style? Mau nggak? Yang imam muslim tapi bukan sholat, tapi Gangnam Style. Mau nggak? Salah nggak? Berarti kewajiban kita dua. Satu, pemimpinnya harus muslim. Yang kedua, harus menerapkan supaya sholatnya benar, imamnya muslim. Paham teman-teman sekalian? Maka saya bilang gak ada urusan dengan politik. Tugasnya tetap sama. Cuman kalau yang jadi nomor 2 ya tugasnya lebih berat gitu aja gitu kan ya. Karena tugasnya lebih banyak. Nah, tapi kalau seandainya kemudian yang jadi kemudian bukan muslim, banyak yang terjadi ibu sekalian. Dan kenapa dia bisa jadi? Karena bukan diterapkan syariah. Karena kalau diterapkan syariah dalam negara ini, non-muslim tidak bisa nyalon jadi pemimpin. Paham? Nggak bisa nyalon jadi pemimpin. Nggak boleh nyalon jadi pemimpin. Jelas ya? Enak mana? Sistem Islam atau sistem bukan Islam? Contoh lagi, apa lagi? Kalau sistem bukan Islam, Masya Allah. Nih coba lihat ibu-ibu sekalian. Coba lihat. Saya mau ngambil contoh yang lain. Tahu Glodok? Tahu? Tahu Glodok? Pernah ke Glodok? Glodok jualan apa? Selain elektronik? VCD, kaset. VCD apa? Porno. Harganya berapa? Oh, sudah ada distributor rupanya. 5.000. 3.000 boleh Bu? Oh, boleh kalau ngambilnya banyak Ustaz. Oke, pertanyaan saya sederhana. Itu dijual VCD porno di sana, polisi tahu nggak? Ambil tindakan nggak? Kadang-kadang ambil, kadang-kadang nggak. Tahun 2014 itu dirazia, ternyata 2008 kalau saya nggak salah, dirazia itu mereka dapat 2 hari, 24-25 Desember, mereka dapat sekitar 2,3 juta keping VCD porno. Berapa? 2,3 juta keping VCD porno. Itu diambil dari sono. Pertanyaan saya, polisi sekarang ambil tindakan nggak? Tidak. Oke, tahu Keramat Tunggak? Sekarang jadi apa? Jakarta Islamic Center.
Sebelum GIC jadinya apa? Tempat prostitusi. Setelah dijadiin Jakarta Islamic Center, prostitusinya hilang. Pindah. Pindah kemana? Oh nggak tahu ya, bagus. Berarti ibu-ibu baik itu kan ya. Kalau tadi tahu, saya mau nanya di mana pindahnya gitu maksudnya. Pindahnya kemana? Pindahnya ke jalan-jalan besar. Saya lewat tuh jalannya Sudarso yang gede itu, yang depannya Jakarta International Content Terminal, sebelah kirinya balik lagi ke arah bypass. Itu sebelah kiri tuh, Masya Allah. Saya baru habis ngisi dari GIC, Ramadan Bu. Serius, saya naik motor di situ. Itu sebelah kiri saya tuh, cewek-cewek. Pakainya aneh, gitu nih, manggil-manggil, Om sini Om sini Om. Saya bilang, loh kapan kamu nikah sama tante saya, panggil saya Om gitu kan ya. Ngeri sekali, lah kenapa? Ternyata hotelnya one night stand. Hotel-hotel yang nggak benar, hotel-hotel short time. Lah kenapa? Karena pindah ke situ. Polisi tahu nggak di situ ada pelacuran? Yang nggak mungkin nggak tahu, orang 300 meter di sana Polres Jakarta Utara. Gitu kan ya. Nggak mungkin nggak tahu, tapi ambil tindakan nggak? Enggak. Tiba-tiba datang orang-orang, lalu pakai sorban, pakai jubah, dihancurin tempat prostitusinya. Lalu besoknya muncul umat Islam bertindak anarkis, ya toh? Lah kenapa? Karena yang melakukan bukan yang punya wewenang. Kenapa? Karena yang wewenang diam. Paham ibu-ibu sekalian? Loh kalau yang berwenang itu dia melakukan dengan hukum Islam, dengan aturan Allah, atau minimal cuma dengan nurani saja lah. Itu sudah dipenjara, sudah ditangkap. Kalau ditangkap nggak perlu ada aksi kayak begini. Paham ibu sekalian? Tapi memang qadarullah. Allah pengen lihat seberapa jauh kita tuh bisa bersatu. Dan seberapa jauh itu mencintai agama kita. Jelas ya ibu-ibu ya? Nah maka kalau nggak ada aturan Islam, habis. Nggak ada aturan Islam, sulit istiqomah. Kenapa? Nih pesannya daripada Utsman bin Affan. Kalau individu, masyarakatnya doang ada doang, tapi negara yang nggak menerapkan syariah, Islamnya jomplang, jatuh, nggak bisa. Kenapa? Karena kurang satu pilar lagi. Nah, ini adalah nasihat daripada Utsman bin Affan kepada kita. Innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Perhatiin baik-baik. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaz'u, akan mencabut, akan menghilangkan bisultan, dengan kekuasaan. Menghilangkan apa? Menghilangkan maksiat-maksiat, menghilangkan keburukan-keburukan, menghilangkan kezoliman-kezoliman dengan menggunakan tangan penguasa. Mala yaz'u bil Qur'an. Maksiat-maksiat yang tidak bisa hilang hanya dengan dibacakan Al-Qur'an. Paham? Karena kata Allah di dalam Al-Qur'an, orang dibacaan Al-Qur'an itu ada dua versi. Satu, langsung tunduk, langsung khidmat. Insya Allah ibu-ibu di depan saya. Amin. Yang kedua, siapa? Yang kata Allah tambah kafir. Paham maksudnya? Ya kayak yang contoh-contohnya itu tadi. Bacain surat Al-Maidah, malah ngomongnya begitu kan ya. Tahu nggak kenapa? Itu jadi ceritanya begini. Kalau mau diceritain. Dulu ceritanya ketika dia nyalon jadi bupati di Belitung, ya, ada ibu-ibu tetangganya dia pakai kerudung. Lalu dia bilang gini, ya saya tuh malas ngomong namanya ya. Dia bilang gini, bro ya, saya ganti bro ya. Bro jadi gini bro, aku tuh mau untuk milih kamu, tapi aku tuh gak bisa. Kenapa? Karena aku tuh muslim. Dan di dalam surat Al-Maidah 51, aku tuh dilarang milih orang kafir. Aku tuh gak mau masuk neraka. Jadi mohon maaf ya, aku tuh gak enak, aku tuh gak bisa milih kamu. Karena aku gak mau masuk neraka. Nah, dia itu ketika masuk ke Kepulauan Seribu, dia ngeliat ibu-ibu kerudung, ingatlah dia kejadian masa lalu. Dan saya penasaran ibu itu siapa. Saya pengen terima kasih betul sama dia gitu kan. Ibu luar biasa gitu kan ya. Iya gara-gara ibunya itu loh. Berarti coba, artinya apa? Tidak ada kebaikan yang sedikit. Tidak ada kebaikan yang kecil. Itu ibu tuh siapa sangka bisa membuat yang besar kayak begini. Gara-gara ibu tadi loh. Dia bilang itu, saya nggak bisa milih kamu karena saya muslim, saya terikat pada Allah. Dia ketemu ibu-ibu kerudungan, dia keingat. Lalu dia bilang, mungkin di hati ibu dan bapak sekalian, itu merasa tidak enak untuk milih saya. Tapi tidak ada masalah, karena ibu takut dibodohi sama surat Al-Maidah. Gitu kan ya? Nah itu karena ibu tadi itu. Saya penasaran ibunya tuh siapa itu. Kebaikannya tuh luar biasa itu. Lah kenapa? Allah itu membuka makar. Gitu kan ya, artinya orang bisa jadi buat rencana, Allah juga buat rencana. Artinya apa? Allah bukakan bahwa benar, mulut-mulut mereka tuh sangat benci terhadap Islam. Yang disembunyikan dalam hati mereka jauh lebih besar. Hati-hati. Makanya oke, kalau gitu kita lihat. Nah, bagaimana cara menghilangkan kayak begini? Pakai tangan penguasa. Kalau tangan penguasa ada, maksiat hilang. Tapi kalau tangan penguasa nggak ada, yang jadi maksiat tambah banyak. Contoh, prostitusi. Sudah disarankan? Sudah disarankan sama penista agama itu? Sudah kan ya? Prostitusi itu kayak sampah. Logikanya gini, kalau sampah dibiarin berserakan sama dikumpulin ke tong sampah, mending mana? Mending mana?
Hati-hati loh, jangan milih mending-mending ya. Mending-mending ini bahaya loh. Iya, karena menjerat kita, menjebak kita. Mending-mending itu boleh kalau dia berkaitan dengan kebaikan, baru boleh mending. Contoh, mau beli kerudung warna merah atau kerudung warna biru, itu bagus. Mendingan kerudung biru atau kerudung merah, itu bagus. Mendingan sholat tahajud jam 1 malam atau mendingan jam setengah 4 malam, itu boleh. Tapi kalau mendingan yang jelek-jelek, jangan. Ya jelas ya. Karena mendingan itu tidak boleh dibandingkan yang jelek-jelek. Itu namanya jebakan syaitan. Ya, nah tapi kalau seandainya pemimpinnya adalah bukan muslim, tadi prostitusi dilokalisasi. Yang namanya kondom dibagikan gratis. Alasannya apa? Mendingan pakai kondom daripada nggak pakai. Paham ya? Kalau mendingan terus dilanjutin, mending mana? Zina 2 kali atau zina sekali? Oh aku memang zina, tapi aku jujur. Daripada dia zina nggak jujur 5 kali lagi kan ya. Seolah-olah dia lebih hebat gitu ya, lebih pintar gitu ya, lebih baik gitu ya. Enggak. Jadi apa? Artinya penguasa itu harus muslim dan harus menerapkan aturan Islam. Jelas sampai di sini? Kalau itu sudah terjadi, insya Allah istiqomah. Insya Allah seperti zamannya Rasulullah. Insya Allah melahirkan generasi-generasi hebat. Dan ini yang sekarang kita sedang usahakan. Mohon doanya. Dan mohon dia supaya kita bisa tetap istiqomah, tetap dalam ukhuwah ini untuk menjaga semuanya tadi. Sudah 10:30 ya? Ya silakan, masih punya 15 menit. Ada yang mau bertanya Ibu? Boleh. Silahkan. Kecepatan ya ngomongnya ya? Ya, nasib. Silahkan. Ada mungkin yang mau, ada mic-nya? Bisa dikasih ke ibunya. Oh ya, nanti ibu. Ada mic-nya, ibunya yang di sini dulu? Oh tidak ada, kalau tidak ada mau pakai ini ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, saya ada beberapa teman saya itu murtad ya. Murtad, mereka bilang bahwa agama semua bagus kok, Vin gitu kan. Ya, dan itu memang keinginan dia dari sebelum dia murtad memang sudah punya keinginan. Dan akhirnya dia pindah agama, taat gitu, menjadi taat. Tapi saya tetap berteman baik karena saya tidak mau ada Friksi. Ya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan berpindahnya dia itu bisa, ini dalam konteks Islam ya, atau apakah bisa dikatakan sebagai memang itu ketetapannya, atau dia bisa merubah atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, saya kumpulin dulu. Silakan Ibu dioper ke Ibu yang Oh, sudah ada. Sudah ada. Dapat dari mana, Bu? Dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ada satu hal yang menggelitik karena kebetulan saya juga bergelut di bidang politik ya Ustadz. Memang saya setuju dengan pendapat yang Ustadz sampaikan tadi mengenai 3 pilar Islam gitu ya. Tapi bagaimana kita ini sebagai orang yang memang berkecimpung di dalam dunia politik saat ini gitu kan, dengan melihat kondisi yang berjalan, bahwa memang benar, kebetulan saya juga berhijab baru, tentu saja saya suka dengan tema ini, cuman bagaimana kita ini melakukan dakwah terhadap yang berada di sana, karena memang benar secara sistem itu sudah seperti itu gitu, jadi seolah-olah ketika kita ke sana jatuhnya beda lah, politik-politik, agama-agama gitu, tapi saya setuju dengan pendapat Ustadz bahwa semakin kita membedakan namanya politik-politik agama-agama itu semakin banyak maksiat di sana. Itu sih bagaimana Ustadz, bagaimana cara kita berdakwah juga sebagai muslim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berdakwah di politik gitu ya. Ada lagi? Satu lagi? Nanti kita kumpulin 3. Oh, Ibu yang di belakang. Boleh, silahkan. Dioper Ibu. Silahkan Ibu. Yang pakai kacamata. Tadi tentang murtad, tentang politik. Satu lagi silahkan. Nggak bisa Bu ya? Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 2 pertanyaan. Boleh. Yang pertama adalah yang tadi ya soal negara gitu ya. Kalau kita berbicara seperti itu kan pasti orang, pasti berarti kita mengubah ideologi negara gitu ya. Tapi kalau saya menjelaskan ke teman-teman yang masih berbeda adalah gimana kalau kita punya pemimpin yang soleh. Pada akhirnya kalau ketika kita soleh, kita berteman dengan orang yang soleh, kemudian dipimpin oleh orang yang soleh, kita akan melahirkan generasi yang soleh gitu ya.
Apakah penjelasan itu sudah cukup baik dibandingkan ya enggak dong harus Islam atau khilafah dan sebagainya gitu ya, atau kebangkitan Islam dan kayaknya terlalu berat gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bermuamalat atau bekerja sama dengan yang non Muslim. Ya. Apalagi misalnya di media sosial itu kan banyak teman saya juga yang memang bukan non Muslim dan pemahaman mereka tuh sudah yang seperti tadi dibilang, jadi kayak Islam versus non-Islam, termasuk yang bukan Katolik pun gitu, termasuk yang Hindu, yang Buddha sebagainya gitu ya. Jadi seolah-olah kita memusuhi mereka gitu kan. Padahal saya bilang, tak aja saya masih berteman kok gitu ya, nggak ada masalah gitu kan. Kamu sakit juga saya tengok gitu kan. Tapi bagaimana tuh kita, dan sejauh mana sih sebenarnya kita bisa berinteraksi sama mereka, atau misalnya di dalam pekerjaan, karena suami juga kan bekerjanya di perusahaan yang internasional ya, artinya misalnya contohnya untuk aksi itu dia karena dia minoritas, dia ya sudah lebih baik diam gitu ya di kantornya gitu. Nggak mungkin ngajain teman-temannya kan? Iya, makasih. Ya baik, terima kasih. Jadi yang pertama tentang masalah murtad, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Teman-temannya selama itu yang sebelum dia murtad lebih banyak non-muslim atau yang muslim? Lingkungannya, teman-temannya. Muslim atau non-muslim? Non-muslim. Satu lagi, pernah hadir pengajian nggak? Itu yang saya bilang tadi, terbukti kan ya? Artinya gini, orang itu ketika dia murtad atau ketika dia beriman, tidak mungkin tiba-tiba. Bahasa Inggrisnya adalah, ada pepatahnya, there is no such things as ujuk-ujuk, paham? Nah itu adalah peribahasanya. Nggak mungkin yang namanya ujuk-ujuk itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Tiba-tiba nggak mungkin ini. Tiba-tiba aku pengen masuk Islam. Nggak mungkin. Pasti ada perjalanan sebelumnya. Dan biasanya orang-orang yang murtad itu, biasanya teman-temannya biasanya kebanyakan non-muslim. Kalaupun teman-temannya muslim, berarti liberal semua itu biasanya. Karena kalau teman-temannya muslim yang taat, hampir mustahil dia murtad. Kita berarti harus hati-hati, terutama pada anak-anak ya. Teman-temannya siapa? Seperti apa pemahamannya? Kita harus ngerti. Kita harus tahu siapa. Tempat mainnya di mana kita harus tahu. Pemahaman ibunya kayak apa kita harus tahu. Benar-benar. Kenapa? Karena ini penting sekali. Kalau enggak, ini kejadiannya banyak loh kayak gini loh. Tiba-tiba anaknya murtad. Tiba-tiba saudaranya ada yang murtad. Karena tadi nggak mungkin tiba-tiba. Pasti ada yang masuk terus. Dan yang kedua, berarti dia nggak sering datang taklim. Karena nggak datang taklim, berarti nggak dapat bukti. Ketika nggak dapat bukti, mudah sekali dihabisi. Kalau kayak saya misalnya, mohon maaf misalnya, teman-teman saya non-muslim banyak nggak? Oh, keluarga saya non-muslim semua. Tapi kira-kira gimana? Mereka mendakwai saya kira-kira dapat atau enggak? Oh, saya balik tantangin. Kalau mau gini aja, saya tidak sombong. Tapi ini namanya kita berdakwah ya. Kumpulnya pastor-pastor, suster-suster, datang ke rumah, bawa Alkitab. Saya bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang kitab suci masing-masing. Ini 3 minggu setelah saya masuk Islam, saya bilang gini sama bapak ibu saya, yang protes terus. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang salah pada Al-Quran, saya balik lagi ke agama yang lama. Tapi kalau mereka tidak bisa dan saya yang bisa, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, nggak jadi. Paham Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena kita punya imun. Karena kita punya ilmu. Orang yang punya ilmu, insya Allah akan lebih lurus jalannya. Maka kalau yang sekarang aja ikut taklim. Itu penting. Ada imunnya, ada buktinya. Dan orang-orang yang sudah ikut taklim akan mikir begini. Semua agama sama. Oh, saya kemarin dengar kata Ustadz Felix loh. Ibunya juga bilang begitu. Ibu saya juga bilang begitu. Udahlah Lik, semua agama tuh sama Lik. Kamu gak usah macem-macem. Tuhan tuh gak ada yang ngajarin jelek kok. Semua agama sama kok Lik. Bener nih Mi. Serius nih, semua agama sama. Ya sudah, Mami masuk Islam aja. Paham? Paham gak sih maksud saya? Lah kalau semua agama sama kan gak ada masalah. Tapi apa kata ibu saya? Gak mau Mami. Lah kan berarti gak sama. Paham ya? Berarti dia cuma lip service doang. Kalau semua agama sama ya pasti dia mau. Gampang ini mobil A, ini mobil A. Sama warnanya, sama-sama baru dibeli. Ada bedanya nggak dua-duanya? Itu kalau sama kan ya, tapi semua agama nggak sama kok. Lah kenapa? Karena dia bilang semua agama sama, kita yang rugi. Dan itu cara mereka untuk supaya kita ikut mereka. Namanya klaim. Semua agama sama kan ya? Berarti kamu harus ikut aku. Gitu ya, maksudnya kan ya. Oke, jadi itu salah. Itu kalau taklim insya Allah tahu. Jadi semua agama sama, tidak juga sih. Nah, pertanyaan yang paling penting tadi. Apakah murtad dan imannya seseorang itu pilihan atau paksaan? Oke, yang bilang paksaan. Yang bilang murtad dan beriman itu paksaan. Atau sudah ditentukan Allah? Saya mau nanya boleh? Tapi jangan pulang ya.
Karena ini penting banget. Kalau ibu pulang sebelum saya nyelesain penyelesaiannya ini, berarti saya nanti dosa. Oke, boleh saya tanya? Oke, nih. Tadi pagi sholat? Sholat, bagus. Pertanyaan saya sederhana, Allah Maha tahu nggak? Berarti Allah sudah tahu belum kejadian-kejadian yang akan terjadi besok atau lusa? Yang ke belakang tahu? Yang masuk surga Allah sudah tahu siapa-siapa aja? Yang masuk neraka Allah tahu siapa-siapa aja? Terus ngapain tadi sholat? Tapi jangan-jangan kalau seandainya kita sudah ditulis Allah masuk neraka, bisa berubah. Berarti Anda merubah ketentuan Allah. Bingung nggak? Kalau seandainya ada orang bilang bahwa Allah Maha tahu, ngapain dia sholat? Jangan-jangan ketika dia sholat, Allah sudah nentuin masuk neraka, percuma sholatnya. Dan kalau Allah sudah tentuin masuk surga, ngapain dia sholat juga? Kenapa? Kan ujung-ujungnya juga pasti masuk surga. Bingung nggak? Bingung? Bagus, makanya jangan pulang. Oke, saya jelasin lagi. Jadi gini. Ada orang yang ditangkap sama hakim, ya. Lalu dia ditanya, kamu ngapain? Saya maling, Pak. Maling berapa? Saya maling, nilai barangnya 5 juta. Oke, potong tangannya. Kata hakim, karena kan hukumnya potong tangan kalau sudah lebih daripada 1/4 dinar. Maka pencurinya bilang, sebentar Pak Hakim, saya mau bela diri. Silahkan. Jadi Pak Hakim percaya nggak kalau Allah Maha tahu? Ya jelas percaya dong. Berarti yang saya lakukan ini Allah sudah tahu atau belum? Ya sudahlah. Berarti Allah sudah tahu berbulan-bulan sebelumnya. Tapi Allah biarin aja. Berarti Allah ACC. Masuk akal? Oke, yang kedua Pak Hakim, ini kehendak Allah atau kehendak manusia? Ya kehendak Allah lah. Lah kenapa? Kalau manusia berkehendak Allah berkehendak, yang mana yang jadi? Allah, berarti ini kehendak Allah bukan kehendak saya. Dan saya cuma menjalankan apa yang Allah tulis di Lauhul Mahfud. Bahwa pada hari ini saya mencuri dan mencuri segini. Lalu kenapa saya dipotong tangannya? Pak Hakimnya bilang gini juga, potong tangannya, ceter, tangan lepas. Lalu Pak Hakim bilang, tadi itu saya tuh nggak mau, tapi ini kehendak Allah. Paham? Saya itu juga nggak mau, tapi ini keinginannya Allah sudah di Lauhul Mahfud juga. Paham ya? Yang salah siapa? Hakim atau pencurinya? Dua-duanya salah, karena dua-duanya sok tahu. Hakimnya sok tahu, pencurinya sok tahu. Jadi gini ibu sekalian, Allah Maha tahu, kita tidak. Allah Maha berkehendak, kita tidak. Pengetahuan Allah, bahwa Allah mengerti segala-galanya, itu bagian daripada keimanan kita. Bahwa Allah itu segala-galanya. Allah adalah awal, Allah adalah akhir, Allah itu adalah al-muhit, yang maha melingkupi segala-galanya. Berarti tidak ada bagi Allah masa depan, tidak ada bagi Allah masa lalu, tidak ada bagi Allah masa sekarang. Allah al-muhit, itu sifatnya Allah. Berarti tidak ada apapun bagi dia yang tersembunyi, gitu kan ya. Dia yang maha tahu segala-galanya, karena dialah segala-galanya. Nah itu kemahaan Allah. Beda cerita kalau lagi bahas tentang perbuatan manusia. Kalau bahas tentang perbuatan manusia, ada dalil yang lain. Kalau yang tadi bahwa Allah Maha segala-galanya, Allah Maha menentukan, itu bagian keimanan. Namanya keimanan terhadap qada wal qadar. Dan nggak usah dibahas. Cukup diimani saja. Tapi ya, berarti ada dua. Satu yang bisa kita pilih, dua yang nggak bisa kita pilih. Yang nggak bisa kita pilih, nggak akan dihisap oleh Allah. Kayak tadi, saya putih, saya ganteng, itu nggak akan dihisap. Jelas ya? Ibu-ibu wanita, saya laki-laki nggak akan dihisap. Kita lahir di Indonesia, Allah nggak akan hisap. Tapi yang bisa kita pilih, pasti Allah hisap. Contoh, hidungnya segini, dimancungin, dihisap nggak? Padahal kalau dibiarin aja nggak dihisap loh. Allah nggak nanya loh, kenapa hidungmu begitu loh. Ini Ustadz biar pantas kalau pakai cadar, Ustadz. Ya nggak usah itu kan ya. Kayak istri saya gitu kan ya, di Arab. Umi pakai cadar aja, dia pakai cadar. Melorot, itu kan ke bawah. Tapi itu tidak dihisap, ya. Tenang aja, nggak dihisap. Tapi kalau kita bisa pilih, maka akan dihisap. Ngomong-ngomong, iman, kafir, pilihan atau paksaan? Pilihan manusia. Maka Allah berkata di dalam Al-Quran, siapa yang mau iman, ya iman. Siapa yang mau kafir, ya kafir. Itu pilihan Anda. Allah katakan lagi di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Contoh, ada seorang artis tahun 2010 atau 2011 ya, nikah sama orang non-muslim. Diwawancari bapaknya. Seorang cewek nikah sama artis non-muslim. Seorang bapaknya ini kemudian ditanya, bapaknya haji loh. Bapaknya haji kemudian ditanya, lah kenapa anaknya nikah sama artis yang non-muslim? Bapaknya bilang, ini kan sudah ketentuan Allah. Sudah takdir Allah. Berarti dia belum bahas yang saya bahas tadi. Paham ya? Tentang takdir. Itu saya tulis di bab kedua buku Beyond the Inspiration. Ada juga di buku yang saya bawa, promosi. Enggak, itu bukan endorse, itu bukan promosi, endorse saja gitu kan ya. Nih.
di bab tentang takdir. Bagaimana mendudukan takdir itu supaya kita bisa enak pembahasannya. Nah, jadi itu tidak benar jawaban seperti itu. Bisa dipahami karena itu semua adalah bagian daripada pilihan. Karena kita milih, maka kita akan dihisap. Maka coba lihat sekarang, kita bisa milih semua. Contoh, anak-anak kita. Lalu dia bilang, "Mah, aku sekolah di mana ya, Mah ya?" Lalu ibu bilang, "Kamu sekolah di sekolah internasional aja deh." Sekolah internasional bagus nggak? Bagus. Tapi hati-hati. Di situ pergaulannya berarti bukan pergaulan yang ditekankan kepada pergaulan yang Islami. Bisa, oh nggak apa-apa. Di rumah nanti dia diajarin juga deh. Dia nggak apa-apa. Saya cuma mau ngambil bahasa Inggrisnya doang. Boleh. Nggak salah, nggak dosa. Tapi harus benar-benar dijaga. Tapi kalau kita sudah tahu kita nggak punya ilmu, ya kalau kita kurang ilmunya dan kita belum tentu bisa menjamin, mbok ya jangan. Kalau masih kekeh juga itu berarti sudah tadi itu sudah men-shaping tadi. Karena kita yang sekarang kan adalah hasil pilihan kita di masa lalu. Kita yang besok adalah hasil daripada sekarang. Ada orang beralasan, Ustadz aja dulu sekolahnya Safrius. Sekarang bisa jadi Ustadz. Kan nggak apa-apa berarti. Iya, itu kan kasusnya sedikit. Kalau kasusnya yang banyak, pluralisme, dan ya, apalagi misalnya dia menganggap semua agama jadi sama, dia ikut-ikutan ibadah orang lain dan sebagainya. Itu kayak teman-teman saya Muslim dulu sekolah di Safrius, gitu. Saya pernah datang teman-teman saya Muslim, SMA. Waktu itu saya nggak peduli dengan agama. Dia bilang ini, sebentar ya, saya mau melakukan sesuatu dulu. Mau ngapain sih? Mau melakukan sesuatu pokoknya. Saya ikut sama kamu. Enggak, kamu nggak usah ikut, nggak apa-apa. Enggak, saya mau ikut sama kamu. Nggak boleh. Ternyata dia mau sholat. Mau sholat aja ngomongnya begitu banget gitu loh. Supaya saya nggak tahu kalau dia tuh mau sholat gitu loh maksudnya. Malu jadi seorang Muslim. Paham ya? Nah, hati-hati dengan shaping tadi. Lihat teman-teman itu sudah banyak non-Muslim, peringatkan. Lihat teman-teman yang nggak benar, peringatkan. Nah, itu yang pilihan kita. Berarti kalau besok dia jadi seorang yang murtad, itu berarti adalah ada masalah di belakangnya. Jadi pahami? Jangan sampai kalau sudah anaknya ada apa, baru nyari ustadz. Jangan. Karena ustadz bukan tukang sulap. Gitu hanya bisa simsalabim. Tapi dari sekarang, kenalin sama yang baik, teman-temannya jaga yang baik. Nah, insya Allah itu bagus. Gitu ya. Jadi itu adalah pilihan. Gitu ya. Yang kedua tadi, mana tadi yang kedua? Oh ini, tentang politik. Jadi gini. Pertanyaannya, Islam mengharamkan politik atau tidak? Jawabannya kebalik, justru Islam mewajibkan politik. Kok bisa sih? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Rasul berkata, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel itu disusui oleh para nabi. Disusui itu maksudnya apa sih? Bahasa Arab, sasa yasusu siasatan. Dalam bahasa Indonesia, siasatan artinya adalah politik, diurus. Berarti politik adalah pengurusan. Rasulullah kira-kira tokoh politik atau bukan? Dalam buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Michael H. Hart itu menaruh Muhammad sebagai tokoh nomor 1 paling berpengaruh. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena bagi Muhammad tidak ada beda antara kekuatan negara sama kekuatan spiritual. Dia menggabungkannya jadi satu dan itu alasan kenapa Islam bisa tersebar begitu cepat dan begitu hebat. Karena tokoh ini tokoh politik dan tokoh spiritual. Artinya apa? Muhammad omongannya di masjid ditaati. Omongannya sebagai kepala pemerintahan ditaati juga. Ini tidak boleh, ini boleh, taati. Ini irigasi 5%. Irigasi 10%. Ini non irigasi 5% dan sebagainya. Maka itu ada aturannya. Lah kenapa? Karena Muhammad adalah tokoh politik. Pertanyaannya, bagaimana sekarang kita kalau berjuangnya? Jadi gini ceritanya Ibu sekalian. Negara kita ini bukan diterapkan aturan Allah. Berarti harus diperjuangkan untuk menerapkan aturan Allah. Maka orang-orang Muslim, para dai-dai, para pendakwah punya 2 pendekatan. 1, lewat parlemen. 2, selain parlemen. Kalau ada yang masuk lewat parlemen, ini namanya politik praktis. Kita tahu ada partai-partai Islam di situ. Partai Islam yang bangga mengaku atau yang tidak bangga mengaku. Adalah pokoknya kan ya partai-partai yang mayoritasnya Muslim di situ kan ya. Tapi di luar juga ada perjuangan yang lain. Namanya perjuangan ekstra parlementer. Pertanyaannya, mau yang mana? Terserah kajiannya. Kalau saya memilih di luar parlemen. Kenapa? Karena saya ini lemah. Saya khawatir kalau saya masuk sana nanti jadi aneh-aneh. Paham Ibu sekalian? Karena gini ceritanya. Orang itu, yang namanya yang buat sistem, itu nggak akan mau sistemnya rusak. Contoh, bapak saya punya perusahaan. Pertanyaannya, bisa nggak pribumi jadi direktur? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Karena ada aturan siapa yang megang saham. Dan yang bagi saham itu adalah bapak saya. Maka bapak saya nggak bakal bagi saham 51% orang yang bukan Chinese. Paham ibu-ibu sekalian? Itu aturan tidak tertulis. Tapi semua orang tahu.
Dalam sistem yang sekarang, kira-kira menurut ibu-ibu sekalian, mau nggak orang-orang jahat tuh kalah? Nggak mau, maka mereka sudah bikin sistem-sistem tertentu supaya orang-orang baik nggak bisa menang di situ. Tapi bisa nggak kita memperjuangkan? Masih bisa insya Allah. Maka aktivitas-aktivitas politik itu tidak hanya di parlementer, tapi bisa jadi yang lain. Besok aksi itu aktivitas politik atau bukan? Aktivitas politik, walaupun bukan politik praktis. Tidak ada hubungannya dengan pilkada. Apa itu aktivitas politik? Ya dalam kamus politik kan sudah kita belajar kan ya. Aktivitas politik ada 4. 1, mengagregasi. 2, apalagi ya? Mengagregasi, mengadvokasi, menjadi penghubung di antara yang lain. Dan juga sebagai kaderisasi kan. Itu bisa kita lakukan nggak? Nah ini saya lagi melakukan aktivitas politik. Umar bin Khattab ketika jalan malam-malam itu melihat ada nggak orang yang nggak makan, itu aktivitas politik nggak? Dalam Islam aktivitas politik. Tapi bukan politik praktis, tapi aktivitas politik. Karena politik dalam Islam adalah mengurus urusan umat. Yang jelas lakukan apa yang bisa dilakukan. Kalau sudah dipaksa maksiat, jangan. Karena gini ceritanya, orang-orang nggak senang sama Islam banyak. Dan dari dulu, ya terima kasih. Sudah selesai penjelasannya tadi. Jadi saya nggak tanggung jawab lagi kalau ini. Oke, terima kasih Bu. Nah, jadi kalau dalam aktivitas yang di politik sekarang nih, umat muslim dipojokkan. Lah kenapa bisa begitu? Pasti akan dicari kesalahannya. Paham Ibu sekalian? Saya punya guru namanya Profesor Rohmin Dahuri. Kenal? Mantan Menteri Kelautan. Beliau ditangkap korupsi dan saya mengunjungi beliau berkali-kali ketika di penjara. Tahu nggak korupsinya apa? Beliau itu nyatetin duit-duit yang didapat dari hal-hal yang tidak terduga. Seperti motong pita, dapat duit, gitu kan ya. Diundang untuk jadi keynote speaker, itu dikumpulin jadi satu, dicatat itu dapatnya dari mana, dan dikeluarnya dari mana, kemana juga dicatat. Ternyata dikeluarnya tuh partai-partai. Karena memang sudah kewajibannya begitu. Ketika setelah beliau ada yang menggantikan, catatan itu dibuka ke publik. Saya bilang, salah sendiri Pak, Bapak jujur di sistem yang salah. Paham Ibu sekalian? Tapi yang lain yang nggak jujur, nggak kena. Paham ya? Berarti kesalahannya siapa? Ya kesalahan semuanya. Jadi ya berbuatlah yang bisa, tapi begitu maksiat jangan ikut-ikutan. Lah kenapa? Sayang. Karena kita bentar lagi juga akan mati kok. Buat yang benar-benar aja. Berjuang demi Islam silahkan. Ada dalil silahkan lakukan. Yang jelas jangan sampai kontraproduktif. Saling menyalahkan, itu nggak boleh. Seolah-olah surga itu miliknya sendiri, jangan. Surga itu luas kok. Makanya saya ngajak ibu-ibu tuh masuk surga bersama-sama. Bukan kelompok kita aja mau masuk surga. Gitu ya? Oke. Sampun? Atau mau ada lagi? Satu lagi? Oh boleh. Ibu sama ibu, berarti 2. Saya kasih hadiah. Hah? Oh satu lagi. Oh iya, astagfirullahaladzim. Sorry. Berarti nggak jadi ya. Jadi gini. Nah bagaimana menjelaskan pada orang? Jadi gini. Katanya Ali bin Abu Thalib, dakwakan orang sesuai dengan kadar akalnya. Berarti kalau sama ibu-ibu, jangan dakwanya yang ribet-ribet. Kalau kayak tadi itu dakwanya sudah ribet. Tapi kan ada yang nanya, saya jawab. Gitu kan ya. Tapi kalau dakwah sama ibu-ibu, ya dakwah lah. Ibu-ibu mau anak-anaknya baik, gitu kan ya. Ibu-ibu mau nanti dapat mantu yang baik, gitu kan ya. Lalu bahasanya, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tahu Freeport itu kayak apa, ibu-ibu sekalian? Nah ini loh, aneksasi asing itu loh ibu-ibu. Ibu bilang, wapa gue, nggak ngerti. Kan ya. Tapi yang benar gini, jadi intinya dakwah itu mengajak orang agar cenderung kepada Islam. Gitu ya. Dan banyak sekali cara-caranya. Termasuk ketika kita mendakwakan bahwa syariat Islam itu harus tegak, tergantung orangnya. Kalau orangnya cukup dijelaskan begitu, bagus. Kayak ibu dan bapak saya. Ibu saya tuh jelasnya beda dengan bapak saya. Kalau ibu saya jelasin, kenapa Islam harus tegak? Karena saya orang Muslim, Indonesia mayoritas Islam, Islam akan menegakkan Indonesia harusnya menegakkan syariat. Ganggu saya enggak ganggu, tenang aja Bu. Lalu saya bilang gini sama ibu saya, Mami nyuri enggak? Enggak. Mami berzina enggak? Enggak. Lalu Mami takut apa? Paham nggak maksudnya? Lah kan dia bilang takut dipotong tangan, kejam, takut zina, nanti dirajam. Loh kalau orang nggak melakukan kan nggak apa-apa. Tapi kalau sama bapak saya beda lagi penjelasannya. Papi bayar pajak setahun berapa Papi? Oh Papi bayar pajak mahal. Nih, gila ratusan juta bayarnya gitu kan ya. Lalu saya bilang sama bapak saya, Papi ngomong nggak bayar pajak cuma 18 juta per tahun. Bapak saya bilang, emang ada dalam sistem syariat. Dulu Umar bin Khattab mengutip orang-orang kafir jizyah cuma 4-8 dinar per tahun. Asik toh? 4-8 dinar per tahun loh. Papi hemat banyak loh. Mau nggak? Ya mau. Paham ya? Nah itu ya karena bisnis, hitungannya duit gitu kan ya. Penjelasannya tergantung orang-orang. Tapi kalau tadi mengatakan, mau nggak kita punya pemimpin yang soleha, soleh gitu kan ya, yang baik. Bukan kita juga jadi baik. Oh itu bagus sekali penjelasannya, nggak ada masalah. Tergantung dengan kadarnya. Nggak perlu menjelaskan sampai khilafah, nggak perlu. Nah, kenapa? Karena masih banyak step-stepnya.
Kalau penjelasannya bagi orang negarawan, politisi, baru kita jelasin yang tadi. Khilafah itu apa, bedanya sama republik itu apa, bedanya sama yang lain itu apa, bagaimana Rasul menegakkan di Madinah pertama kali. Nah itu baru ada kajian-kajiannya. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi Mbak? Oh iya, interaksi dengan non-muslim. Jadi gini, bapak saya non-muslim, ibu saya non-muslim. Keluarga besar saya non-muslim. Maka interaksi pada non-muslim semuanya boleh kecuali yang terkait dengan akidah. Gampang ya? Semuanya boleh kecuali terkait dengan akidah. Saya kan nulis tentang aulia. Kan bahwa yang penista agama bilang, itu bukan pemimpin, tapi teman dekat. Saya tulis di Twitter, teman dekat aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Langsung di quotes, dimasukin di grupnya Bapak Ibu saya plus keluarga besar Xiao. Waduh, ada masalah. Ada satu yang bilang, bapak saya namanya Iwan. Bapak saya namanya Iwan. Sepupunya bilang, Wan, benar nih anakmu bilang begini. Saya bilang, saya kan di grup itu. Maksudnya ya nyindir, tau nggak maksudnya? Kasar gitu. Saya langsung bilang, beda urusannya kalau Nabi Muhammad memperlakukan orang non-muslim, jangankan non-muslim, mayit non-muslim aja dihargai. Jangankan hidup loh, mati aja dihargai. Rasul pernah kelewatan seorang mayit Yahudi, Rasul berdiri. Rasul lalu dibilang sama Rasul, ya Rasul itu Yahudi loh. Rasul bilang, apakah dia bukan manusia? Dia manusia nggak? Maka cukup manusia, dia layak dihormati. Maka ketika dia punya keyakinan yang lain, itu urusan dia. Pandangan kita, mereka objek dakwah. Maka mereka dimuliakan oleh Allah, itu harus didakwahi. Gitu maksudnya. Kapan dimuliakannya? Ketika kita mendakwainya. Gitu maksudnya. Maka Allah katakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah di antara muslim harus ada yang mengkhususkan diri untuk mendakwakan kepada Islam, al-khair. Orang non-muslim disuruh masuk Islam. Itu adalah target dakwah. Karena kita sayang sama mereka, makanya kita dakwah. Sayang, contoh begini, ibu-ibu pernah pergi ke tempat yang bagus banget nggak? Oh sorry, nggak usah pergi ke tempat. Pernah makan enak banget, tapi nggak ada suami? Pernah? Kepikiran pertama apa? Ngajak suami, betul? Itu baru makanan loh. Seneng nggak berada di dalam Islam? Seneng nggak? Merasa indah nggak ketika bisa sujud ke Tuhan yang benar? Pengen nggak orang-orang yang lain dapat begitu juga? Berarti kita dakwah karena kita cinta. Maka apapun boleh, asal jangan masalah akidah. Contoh, pergi ke gereja bareng yuk. Oh sorry, nggak bisa saya. Lah kenapa? Katamu kamu temanku. Oh bukan, kamu teman saya. Tapi ini ibadah. Kalau ibadah aku menghormatimu dengan membiarkan kamu beribadah. Sudah selesai. Kamu nggak ngucapin aku selamat Natal, oh sorry. Ini ibadah. Kalau ibadah saya nggak bisa ikut-ikutan. Karena ibadah pasti terkait dengan akidah. Tapi kalau kita mau makan bareng, ayo kita makan bareng. Tapi tempatnya yang halal ya, kamu yang traktir ya. Nah gitu kan ya, itu boleh. Gitu ya. Saya dikasih duit oleh bapak saya terima. Lik, papi transfer ya. Loh, banyak banget pi, duit dari mana? Baru kemarin. Bapak saya tuh gitu, suka kadang transfer gitu kan ya. Lik, udah transfer ya. Oh, banyak banget pi. Iya, papi lagi banyakan duit aja gitu. Saya terima nggak? Tapi ketika kondisinya khusus, saya nggak boleh terima. Ketika dia mulai menghinakan agama saya, dan dia merasa tinggi dibandingkan dengan agama saya nggak bisa terima duit dia. Dan itu kejadian. Ketika saya mau nikah, lantas bapak saya bilang, Lik, kalau kamu memang setelah debat, kalau kamu memang yakin, kamu minta aja rezekinya sama Tuhan kamu sendiri. Saya bilang, sudah nggak apa-apa. Ya sudah kalau gitu papi nggak mau nerusin nikahmu, kamu tanggung sendiri. Nggak ada masalah. Bantuan, saya nggak mau. Ibu saya datang, Lik, udahlah Lik, ini mami kasih uangnya, udah damainya sama bapakmu. Nggak mau. Nah, kenapa? Ini izah namanya. Nah makanya hukumnya berubah. Awalnya hukumnya normal, kalau normal kayak tadi, apa aja boleh kecuali akidah, ibadah. Tapi kalau hukumnya nggak normal kayak sekarang, kalau dikasih penista agama sesuatu, tolak, wajib. Wajib ditolak. Nah, kenapa? Itu izah. Ada tiba-tiba ada orang calon non-muslim, kita sudah tahu dia punya kepentingan politik praktis itu. Datang ke pesantren, wajib tolak. Gitu kan? Datang ke masjid, wajib tolak. Nggak boleh dalilnya begini, siapa tahu dia mau masuk Islam kok. Ya muslim nggak usah di masjid kok. Kan ada kepentingan yang lain. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian. Nah itulah namanya ada hukum yang berubah. Jadi nggak boleh selama-lamanya husnuzon juga nggak boleh. Tapi Allah perintah untuk tabayun. Paham ya? Kapan ditolak, kapan diterima? Tanya ulama. Lah gimana kalau ulama yang nerima? Ya itulah memang sebuah masalahnya sekarang itu kan. Ya sudah, makanya sabar aja, sabar, lihat ulama yang benar-benar aja ya. Jadi jangan ulama-ulama yang karena uang, karena mobil, karena rumah sakit yang kayak gitu-gitu sudah pasti nggak benar ya. Gitu ya. Jadi itu tentang non muslim ya. Jadi pergaulannya dengan baik. Saya sama ibu saya tetap kata-kata saya baik. Saya sama bapak saya tetap kata-kata saya baik. Setiap minggu saya datang ke rumah dia.
saya ngubungin dia, telepon. Ibu saya nelpon, saya harus ngangkat. Lagi ngisi dia nelpon, saya tetap harus ngangkat. Dia suruh pulang, Lik, saya datang. Dia minta apapun, Lik kayaknya handphone mami sudah kayaknya nggak enak nih, beliin baru. Itu kan begitu. Ya itu namanya dengan non-muslim. Dengan orang tua sendiri apalagi, tidak ada batasan. Kecuali dalam masalah